tema kita menarik, menghadapi suami cuek, istri cerewet. Mungkin kebalik bisa nggak? Di rumah saya kebalik. Di rumah saya cerewet, istri saya cuek. Jadi tidak harus seperti judul ya, kadang kita bisa kebalik. Tapi kalau kita bicara harapan pernikahan. Sebelum menikah ya tentu pengen banget ya. Namanya punya pacar, akhirnya cari, ketemu, cocok, ngomong cocok, cocok, suka makan cocok, pelayanan cocok, cocok. Begitu menikah cekcok. Waktu pacaran, asik lo ngobrol ya, sudah menikah bisu. Siapa yang begitu? Suami atau istri? Tergantung. Kalau di tempat saya istri yang begitu. Kenapa? Karena dia pragmatik. Bukan cuek sebenarnya, memang temperamennya begitu. Jadi kita akan memahami juga nanti bukan hanya soal negatif, tapi kita perlu paham kalau itu adalah kecenderungan perilaku. Ya. Suami, tapi kalau kasar, lain ceritanya ya. Kasar suatu hal yang salah. Tapi diem, tidak banyak bicara, bukan selalu hal yang salah. Saya laki-laki tapi sanguin, ya saya banyak bicara. Oke, itu sebagai pendahuluan atau perkenalan paling tidak bagaimana pernikahan kami. Ya, filenya boleh, next berikutnya. Terus berikutnya lagi. Ketika orang menikah, apa sih problemnya? Ketika menghadapi masalah, maka kenapa saya menghadapi hal ini? Suami kasar, istri cerewet, saya persingkat berarti karakter pasangan itu sulit. Sulit apa? Sulit diajak bicara, sulit setuju, sulit sepakat, sulit setuju anggaran, sulit ketawa. Jangankan diajak kerja pelayanan, diajak mesra aja sulit. Dipegang aja marah, dipeluk aja, jangan peluk-peluk. Loh, jangankan dipeluk, ditanya loh. Ditanya aja marah. Ada punya suami setan begitu? Bukan setan Pak, Herodes ya Pak. Muka Firaun Pak, urapan Pontius Pilatus Pak. Karakter seperti, kalau Anda punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu-ibu pasti akan menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi ditanya aja, kalau gak marah apa akhirnya? Bicara berantem. Akhirnya pasangan ini kemana pergi merayakan Natal. Di mobil sunyi senyap, di rumah sunyi senyap. Jadi sulit, bicara sulit, apalagi sepakat soal anggaran, bicara aja sulit. Berikutnya lagi. Next, sulit apa? Bahkan diajak bercinta. Nah kita bicara pernikahan agak tajam, diajak bercinta, siapa yang nolak? Bisa bapak, bisa ibu loh. Ya, sulit, diajak yang itu enak loh. Ya, yang gak enak Pak, saya diperkosa tiap malam Pak. Jadi kenapa sulit? Karena pengalamannya gak enak. Berikutnya lagi. Sulit dipercaya. Saya dulu di bisnis, jadi kenal orang-orang yang memang tidak hanya Kristen ya. Jadi di rumah itu pakai cincin kawin. Jadi begitu keluar rumah, cincin dicabut saudara. Di kantor gak pakai. Saya tanya, kenapa gak pakai cincin kawin? Mengganggu pergaulan. Pak, kalau saya punya pasangan seperti ini kan sulit dipercaya gitu ya. Berikutnya lagi, pertanyaannya adalah kenapa sulit? Berikutnya, nah membahas kenapa sulit saya bikin ringkasan. Next gambarnya ya. Manusia itu kalau saya bikin gambar secara ilustrasi, boleh gambar berikutnya, next. Maka adalah Tesalonika berkata supaya roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Berarti manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Efesus 1:13, kalau kita lahir baru, maka roh kita baru. Tapi bukan berarti menikahi orang yang lahir baru, punya anak lahir baru, punya orang tua yang lahir baru, hidupnya mudah, masih bisa sulit, masih bisa konflik. Karena roh ini yang sempurna waktu kita lahir baru, roh itu dibungkus sama jiwa. Maka Alkitab berkata, supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari oleh pembaharuan akal budi. Dalam hidupmu bersama, suami istri misalnya, supaya menurut pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan, kehendakku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi sebenarnya jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak.
Rohnya ada Roh Kudus, kehendaknya sendiri. Egois, ya pasti berantem, susah. Perasaannya terluka lagi. Perasaan, pikiran, mindset, paradigma, ini proses. Jadi ketika orang walaupun lahir baru, apalagi suami lahir baru, istri tidak. Istri lahir baru, suami tidak. Pasti konflik terjadi. Apalagi dua-duanya tidak lahir baru, itu namanya dua setan menikah. Iya Pak, mau tidur lihat muka setan Pak. Mau tidur lihat muka setan Pak. Tapi sekarang pisah kamar Pak. Oh, dua setan pisah kamar. Keluar kamar lihat setan lagi. Berantem terus. Tapi sudah lahir baru pun kalau pikirannya nggak diperbaharui dari hari ke hari, maka yang muncul adalah perilaku perbuatan. Kalau jiwanya bersih, pikiran perasaan kehendak, Roh Kudus dalam roh kita bisa keluar ke jiwa, bahkan sampai tembus ke tubuh. Itulah konsep saya mengenai kepenuhan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu rohnya ada Roh Kudus, pikiran, perasaan, kehendaknya kehendak Bapa, pikirannya firman Tuhan, hatinya belas kasihan Tuhan. Maka perilakunya pasti buahnya muncul semuanya. Tapi itu adalah sebuah tujuan panjang yang kita akan kejar selama kita hidup mencapai hal itu. Nah, hidup bersama pernikahan, kalau pertumbuhannya nggak sama, maka dari sepadan waktu pacaran bisa nggak sepadan setelah menikah. Atau memang betul-betul memang belum lahir baru. Tapi inilah ya sumber perilaku. Bicara perilaku, kasar, cerewet, maka sebenarnya ke sini dulu. Nah sekarang rinciannya, oke boleh file berikutnya. Saya akan rinci dulu. Kenapa orang berkarakter sulit atau menikahi pasangan berkarakter sulit? Ya sulit itu bentuknya tadi, cerewet, cuek, kasar, KDRT, ngamuk, marah terus, tertutup, gak bisa dipercaya. Karena memang dalam rohnya belum ada Roh Kudus. Bahkan sulitnya ini bisa sampai-sampai KDRT, bahkan kebejatan seksual, seks yang menyimpang sampai ke perselingkuhan. Itu Roma 1 itu berkata kan mereka tuh beribadah. Jadi bentuknya itu beribadah orangnya apapun agamanya termasuk Kristen. Tapi sesungguhnya tidak mengakui keberadaan. Jadi sebenarnya tidak hidup dalam keberadaan Tuhan. Maka Alkitab berkata aku menyerahkan mereka, pikiran mereka pada pikiran yang terkutuk. Nah kalau pikirannya terkutuk ya hidupnya pasti dah. Bahkan lebih daripada cerewet, mengamuk, kasar, cuek. Oke, berikutnya lagi. Kenapa pasangan berkarakter sulit? Pertama karena belum bertobat, maka jalan keluarnya tidak ada jalan lain kecuali membuat pasangan atau anak harus lahir baru. Nah sekarang, yang penting kan respon kita terhadap keadaan. Suaminya galak, susah, kasar, ndak bener hidupnya atau dibalik. Respon kita gimana? Itu Pak saya jengkel Pak sama dia, saya marah Pak. Apa jengkel marah akan menyelamatkan? Maka fondasi pernikahan atau fondasi keluarga salah satu saja sungguh-sungguh lahir baru menikmati kasih Tuhan, merasakan Tuhan. Melihat orang marah, orang ngamuk, orang berkarakter jelek, bahkan mungkin hidup dalam dosa, jengkel atau kasihan? Harusnya kan kita kasihan ya. Aduh Tuhan, dia tuh marah-marah sama saya Tuhan. Kasihan loh dia Tuhan, pasti gak bisa tidur. Jadi kalau kita tuh hidup dalam Tuhan, kita bisa jadi korban yang mulia. Istilah saya korban yang mulia. Loh gimana tuh korban yang mulia? Korban yang memikirkan pelaku. Yang mana bisa Pak? Tuhan Yesus disalib, dihajar, tapi dia berdoa untuk pelaku. Karena dia tahu betul, ini orang begini bakal masuk neraka nih, kasihan nih. Coba bayangin praktisnya ya, gimana kalau ibu itu punya suami kayak Herodes katakan. Marah. Lalu ibu ndak lahir baru. Aduh kasihan saya ya, mengasihani diri sendiri. Hidup satu kali, nikah kayak gak nikah, ke gereja sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Kayak janda tapi suami gak mati-mati. Ya kan mendingan janda sekalian kan, suaminya mati, kawin lagi gitu kan. Ini tapi suami kagak mati-mati, sudah jahat, sehat pula. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Kalau kita mengasihani diri sendiri jadi sensitif, akhirnya waktu dia marah kita lawan, lalu konflik terjadi. Dua-duanya serba susah. Tapi dibalik nih,
Saya masuk surga, saya punya kepastian keselamatan, saya mengalami kasih Tuhan. Lalu suami marah. Gimana? Duh Tuhan, kasihan ya orang kok marah-marah, apa bisa tidur dia ya? Pasti dia nggak tidur Tuhan. Aku berdoa beri kekuatan pada jantungnya. Jangan mati dulu Tuhan. Nanti kalau dia marah-marah itu dia bisa mati Tuhan. Kalau mati dia masuk neraka Tuhan. Jadi kita dimarahi, kita berdoa beri kekuatan dalam jantungnya Tuhan. Belum jangan putus dulu Tuhan. Dia belum lahir baru Tuhan, gitu ya. Besok dia lahir baru, Tuhan kalau mau mati sekarang boleh. Ya nggak begitu ya. Oi, sudah lahir baru ya kita rayakan ya kan, pasti akan mengalami perubahan dan pernikahan kita tidak pernah akan sama lagi dengan sebelumnya ketika dua orang lahir baru menikah. Tapi paling tidak satu orang lahir baru, respon kita terhadap jahat, cuek, kasar, pelit adalah kasihan. Susah dong Pak, kalau gampang gak perlu panggil saya kan. Tapi susah itu berarti bisa. Pak Rizal, tuh ada tembok tuh, tembus, ya enggak bisa Pak, ya namanya enggak bisa ya enggak bisa. Pak, barang saya ketinggalan di basement Pak, bisa diambil Pak. Susah tuh Pak, di blok berapa? Lupa deh Pak, pokoknya bawa kunci saya mobil saya, nanti tiap lantai Bapak didit begitu, susah Pak. Kalau susah berarti bisa, tolong ya Pak ya. Tapi bisa, kalau susah itu bisa. Tidak mudah, betul. Makanya waktu gak mudah menghadapi pasangan yang berkarakter sulit. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Boleh nyanyi lagu kalau gak kuat. Dia sanggup, Tuhan sanggup, Yesus sanggup, tapi saya gak sanggup. Gitu ya kan. Terus gimana dong kalau gak sanggup? Minta kesanggupan Tuhan. Untuk menghadapi yang sulit itu dengan sebuah konsep. Aku mesti menangkan dia, aku mesti selamatkan dia. Jadi anggota keluarga kita adalah objek yang akan kita menangkan. Pernah mengadopsi suku terabekan, berbuat baik, kunjungan, bawa dokter, bagi-bagi. Hanya untuk bangun relasi. Kenapa? Kita pengen menangin dia. Nah sekarang kita balik nih, objek yang akan kita menangin adalah pasangan yang belum lahir baru. Karena kalau dia lahir baru pasti berubah. Kenapa? Yehezkiel 36:26 itu kan kalau orang lahir baru, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, pikiran yang baru. Yehezkiel 36:26, aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalammu. Kemudian aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu dan aku akan memberikan kepadamu hati yang pengertian. Kasar, galak, karena hatinya keras. Cerewet juga karena hatinya keras. Bagaimana bisa lembut? Menurut saya tidak ada cara lain selain menjamah atau menerima Tuhan. Maka bagian kita sebagai pasangan atau sebagai orang tua yang dimana salah satu anggota keluarga kita masih berperilaku tidak mengeluarkan buah-buah roh yang baik, nomor satu nggak ada fondasi yang lain. Menangkan dia. Oke, berikutnya lagi. Saya berikan kesimpulan bagian satu ini ya. Di dunia ini banyak hal yang tidak mudah atau sulit. Namun di dalam Yesus semuanya bisa. Jadi menghadapi pasangan kasar, cerewet, bawel, pelit. Begitu menerima kasih Tuhan pasti bisa. Nanti kita di talk show kita bisa lebih detail lagi. Berikutnya lagi, pasangan berkarakter sulit. Saya berikan istilah seperti itu ya. Apa sulitnya? Beda-beda. Di antaranya kesulitan itu adalah pasangan ini betul-betul tidak bisa dipahami. Kenapa sih dia begitu? Otaknya beda deh kayaknya. Yang saya pikirin dia nggak pikirin, yang saya prioritas dia nggak prioritas. Yang saya penting dia nggak penting. Pernah ngalami begitu pernikahan? Itu karena Anda menikahi lawan jenis. Dan Anda tidak boleh menikah yang sejenis. Makanya orang itu kalau murah hati pasangannya pelit. Kalau yang satu cepat, yang satu tenang. Namanya jodoh. Dua-duanya tenang, pesawatnya udah terbang di airport. Satu romantis, satu gak romantis. Namanya jodoh. Dua-duanya romantis, anaknya 13. Makanya Tuhan atur tidak romantis, ketemunya romantis menikah. Satunya murah hati. Lihat orang kasihan. Pasti pasangannya tidak kasihan. Dua-duanya kasihan, duitnya habis disumbangin. Yang satu yakin. Buka gereja, buka cabang, buka toko, buka usaha. Yakin. Percaya saya, pasangannya pasti gak yakin. Maka kalau Anda bisa meyakinkan pasangan, itu namanya investor, bank, semuanya Anda bisa yakinkan.
Yang paling susah itu meyakinkan orang yang Anda nikahi. Maka kalau suami istri bisa sehati, itu orang hebat banget. Kenapa? Karena Anda menikahi lawan jenis. Dan menikahi jenis yang berbeda ini tidak harus disesali. Bisa nyanyi lagu ini? Bisa nyanyi lagu ini? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Bisa? Bisa nyanyinya ya. Tapi waktu nyanyi hatinya, betapa ku menyesali nikah sama kunyo ini. Jahat tapi ndak mati-mati. Tuhan tarik nyawanya, bawa ke surga. Kita harus bisa mencintai, mensyukuri semua yang terjadi, termasuk menikahi yang satu itu. Kenapa saya katakan begini? Aduh, pemuda-pemudi punya pacar. Coba pikir ya, kamu beda gereja, beda pendidikan, beda suku, beda karakter. Kak Jarod, saya udah berdoa, Kak Jarod, saya yakin Kak Jarod, pacar saya dari Tuhan. Itu pemuda-pemudi yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Itu ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Saya salah menikah, Pak Jarod, saya salah. Saya sudah dilarang sama mama menikah sama kunyuk satu itu. Tapi ya sudahlah, memang ini salib yang harus saya pikul. Jadi banyak ibu-ibu tuh yakin suaminya salib. Lah kalau bapak-bapak gimana? Jangan kan bapak-bapak jemaat ya. Saya pernah kumpulkan para pendeta loh, Pak Jarod. Istri saya bukan penolong saya, Pak. Tapi dia duri dalam daging saya, Pak. Yang dipakai Tuhan membentuk karakter saya, Pak. Jadi istrinya duri, suaminya salib. Itu berarti pernikahannya salib berduri. Tuhan Yesus itu yang berduri mahkotanya. Tuhan Yesus pikul salib jam 9 sampai jam 3. Kalau menikah itu pikul salib, betapa menderitanya. Karena menikah itu apa sih? Ada nggak di sini belum menikah? Angkat tangan. Ada yang belum menikah? Ada tuh, wajahnya penuh pengharapan. Cia. Mencari cinta penuh pengharapan. Sudah menikah, angkat tangannya. Penuh penyesalan. Wajah-wajah penderitaan. Nikah belum 5 tahun, ada nggak? Belum 5 tahun nikahnya ada. Ada loh. Belum 4 tahun. Belum 3 tahun. Belum 2 tahun. Belum setahun. Baru setahun. Oke. Baru setahun. Kenapa saya tanya? Menikah itu kalau usia 30 mungkin matinya umur 80. Kalau menikah usia 25 mungkin meninggalnya 75. Kalau menikah usia 20 mungkin meninggalnya umur 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Yang baru menikah nggak percaya, lihat wajah-wajah yang usianya udah lama. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya, makin banyak rontok rambutnya. Rata-rata orang itu menikah 50 tahun. Nah, kamu baru menikah 1 tahun. Ibu yang angkat tangan tadi, sambil angkat tangan bilang begini. Tahu artinya, Bu? Ibu masih hidup sama sebelahnya itu 49 tahun lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Renungkan masih begitu panjangnya. Kalau nggak kuat minta doa sama Ibu Heni, minta doa kekuatan. Panjang sekali kawan, menikah itu 49 tahun. Tetapi kalau bahagia itu sumber kesehatan. Kalau tidak bahagia itu sumber penyakit. Pernikahan yang tidak bahagia itu sumber penyakit. Kenapa? Pihak otoritas terus menerus, sistemik. Kalau misalnya saya khawatir atau berdebar-debar karena menghadapi debt collector. Pengusaha wajar lah, debt collector tuh baik hati kok. Utang 10 juta bayar, gak datang lagi. Lah istri itu kan nagih seumur hidup. Dompet dibuka diambil semuanya. Ditaruh dimanapun dia punya marifat untuk mengamankan. Tapi kalau saya mencintai dan bukan kalau, saya cinta istri saya. Gak usah ditagih pun tak kasih dia semuanya. Maka ini sumber kebahagiaan. Kalau enggak, waduh, malapetaka. Nah, apa yang membuat konflik dan seolah-olah pasangan sulit? Kadang bukan soal tidak lahir baru. Dua-duanya lahir baru kok. Dua-duanya pelayanan kok. Tapi konflik terjadi yang saya istilahkan dengan karena ada benturan keunikan diri. Oke, boleh file berikutnya. Ini ayatnya mengenai keunikan diri. Mazmur 139:13, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Saya menggunakan terjemahan IMB ya, digunakan merajut. Kalau terjemahan baru menenun, sama juga sebenarnya. Rajut dan tenun itu dua-duanya artinya adalah karya seni.
Daud tidak menggunakan, Alkitab tidak menggunakan kata aku ditekstil sama Tuhan, aku diprinting sama Tuhan, barang produksi massal. Enggak. Tenun, rajut, ya kain tenun, ini kain tenun, ya motifnya ya pasti mirip bisa. Apalagi kalau sudah di customize, dibikin baju, motif yang sama, beda kombinasi, tuh baju-baju Tangan Pengharapan customize, ya kan? Beda sama yang di misalnya apa, Mangga 2, Tanah Abang, Kodian gitu ya. Anda beli, pergi ke pesta, ya sopir juga pakai, kembaran. Ya Satam juga pakai kan gitu ya kan. Tapi kalau tenun, motifnya mirip tapi kan karya tangan. Ini hanya istilah, kita itu ditenun sama Tuhan, dirajut sama Tuhan. Artinya apa? Unik. Oke, boleh berikutnya. Kata unik ini kalau dipakai bahasa psikologis, jadi panjang banget. Kita bisa tes pakai DISC, temperamen dasar, atau foto karakter. Itu satu ilmu mengelihat keunikan manusia. Kita bisa pakai personality, mau Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, atau pakai Enneagram. Nanti ada 16 macam manusia. Pakai foto karakter, DISC, temperamen dasar, ada 4 macam manusia. Belum lagi pakai analisa yang lain. Berikutnya hanya secara sekilas saja ya. Ini ada tes di Google gratis ya, yaitu mengenai personality, kepribadian pakai Myers-Briggs Type Indicator. Berikutnya lagi, dengan tes itu maka akan ada 16 macam manusia. Misalnya saya ini ENFP. Nah, istri saya itu ISTJ. Jadi berdasarkan tes kepribadian ini, itu manusia ada 16 macam. Satu orang itu 4 huruf. Extrovert atau introvert. Saya E. Nanti berikutnya lagi ya, 4 parameter masing-masing 2 indikator. Saya ENFP, istri saya ISTJ. Jadi berdasarkan personality, saya sama istri itu berbalik 180 derajat. Saya super optimis, dia super pesimis. Maka dengan pasangan seperti saya ini, secara psikologis kemungkinan cerainya 90% dan mayoritas bertahan hanya 3-4 tahun di muka bumi ini, kombinasi seperti itu. Saya menikah 33 tahun. Lihat wajah saya. Adakah tanda-tanda penderitaan? Dengarkan ketawanya gitu loh. Ya, tawanya kan orang bahagia sama pura-pura kan beda. Kenapa? Karena kami paham mengenai keunikan. Dan kami berpikir positif tentang keunikan sebagai karya Allah dalam hidup ini. Sebagai karya seni atas istri saya, sebagai karya seni atas diri saya. Oke, berikutnya lagi. Suatu ketika saya panggil assessment, yaitu mengenai otak ke rumah saya menjelang pandemi. Dan dites, maka ada affective, complexity, kognitif. Itu kalau bahasanya pusing ya, itu cara seseorang mengambil keputusan. Dasarnya apa? Berdasarkan analisa otak. Itu bisa orang yang seneng. Ya, kalau seneng, waduh, kerja luar biasa. Begitu nggak seneng, nggak mau kerja. Seneng, pelayanan luar biasa. Begitu nggak seneng, berhenti pelayanan. Dan berhentinya tuh alasannya tuh bukan yang masuk akal. Kenapa berhenti pelayanan? Pendetanya ganti potongan rambut. Kenapa nggak mau belajar? Gurunya ganti, yang sekarang gurunya aneh loh. Itu apa hubungannya sama mau belajar sama tidak? Belajar sama tidak itu masa depanmu, itu hidupmu. Tapi ada anak itu yang mut-mutan berdasarkan rasa. Kalau dia nggak suka ya sudah. Tapi ada orang yang misalnya untung. Punya suami, otaknya itu kalau ada keuntungan, dia pasti mau melakukan. Nah, Anda istri nggak mengerti soal keunikan ini. Kalau suaminya tipe untung, contohnya, Pak, ikut ya pelayanan. Untungnya apa kita? Pak, ikut komsel. Untungnya kita apa? Pak, ikut doa. Untungnya apa? Pak, bantu tuh Bu Heni ke daerah-daerah ke pedalaman, buka sekolah ini. Untungnya buat kita apa? Kira-kira ibu dijawab gitu gimana? Kamu cari untung terus dalam hidup ini gak harus cari untung, memberi. Orang otaknya untung, Anda suruh memberi. Dia berkata dalam hati, setan. Dia yang malah menganggap ada setan. Orang gak punya otak. Gimana? Suruh memberi, gak ada untungnya. Padahal itu bukan setan.
dia pun juga bukan setan. Otaknya itu mengambil keputusan kalau lihat ada untungnya. Lah kalau kita mengerti keunikan seperti ini, itu bisa juga dipakai untuk parenting. Dalam pernikahan, punya suami model begini. Pah, memberi itu untungnya banyak loh. Jadi kita menggunakan logikanya dia. Apa itu? Kalau kita memberi keuntungan pertama kalau yang kita bantu tuh betul-betul orang yang butuh. Kita lihat mukanya, kita dengar tangisannya, berterima kasih. Itu bahagianya tuh beda dengan yang lain. Dan kita dapat kebahagiaan seperti itu Itu keuntungan kita, bahagia kita itu berbeda dengan dapat emas. Keuntungannya kedua namanya menabur itu kekal Mungkin kita menabur kayaknya kehilangan duit, tapi anak kita gak kekurangan keberuntungan. Yang ketiga untungnya memberi Yang keempat, kelima, keenam. Ini orang yang pikirnya untung itu aja, pelitnya minta ampun. Dengan bahasa yang pas, si pelit itu nyumbang loh. Hanya karena kita mengganti bahasa saja. Anaknya tipe untung. Nak, belajar matematika itu menguntungkan loh. Pertama, logika kamu jadi bagus, pasti kamu nanti main game lebih hebat lagi. Keuntungan yang kedua, kalau kamu logika kuat, kamu ngambil keputusan, akan jarang salah. Keuntungan yang ketiga, maka anak yang malas belajar pun akan belajar karena lihat apa keuntungannya. Lah anak saya tipenya tipe senang Nak, belajar matematika itu menyenangkan loh nak. Bener nak, menyenangkan. Yuk kita main tebak-tebakan, asik mah. Yang kedua bukan cuma asik, kita bisa sambil. Anaknya tipenya seneng, kinestetik lagi. Nah, 3 kali 2, lompat ya. Mama hitung ya, 1, lompat, 2, 3. Nah itu 3 kali 1. 3 kali 2, 1, 2, ulangi. 1, 2, 3, terus, 4, 5, nah 3 kali 2, 6. Wah senang itu anak. Dia otaknya senang, jenisnya kinestetik. Tapi kalau dia punya otak bagian juga kontra, itu lebih seru lagi tuh. Dia berpikir terbalik. Kinestetik, butuh rasa senang, kontra. Wah mama lebih menyenangkan kalau begini gimana? Mama yang lompat, aku yang hitung. Kita belajar matematika ya Maya? Ya, oke. Berapa nak? 3 kali 18. Udah, itu adanya pinter, ibunya langsing, ya kan? Ini bagaimana kita mengenal keunikan. Dan sebenarnya itu gak perlu assessment sih. Kalau mau mengamati aja tahu, anak yang nomor 1 ini loh. Kalau ada untungnya dia semangat. Nomor 2 ini loh, kalau gak seneng. Kalau seneng ini mut-mutan. Yang ini loh, ngotot. Berarti tipe prinsip. Sampaikan dia sebuah logika. Kalau masuk akal, dia akan terima. Jadi kesulitan berbicara tiba-tiba hilang. Kesulitan komunikasi. Kenapa berantem, kenapa cerewet, kenapa marah, kenapa bertengkar. Karena kita gak memahami keunikan. Oke, berikutnya lagi. Yang paling umum saja banyak dipakai adalah keunikan berdasarkan temperamen dasar. Bisa tes gratis, bisa kok masuk Google aja. Ketik tes temperamen dasar gratis. Atau minta saya tak kasih linknya nanti lewat Pak Teguh, lewat Pak Rizal. Lewat Pak Rizal. Tak kasih aja nanti, minta nggak minta tak kasih aja. Nih link untuk tes tadi, MBTI, foto karakter, bahasa cinta lagi gitu ya. Bisa tes gratis, tahu keunikan pasangan, satu keluarga assessment paling enak. Yang penting hasil assessment tuh dibaca dengan positif. Oh pasanganku sanguin, punya kelebihan begitu, bener loh kamu tuh orangnya kreatif, maka sales kamu cocok. Aku orangnya gak kreatif, tapi orangnya teliti. Udah aku pegang pembukuan aja, kamu cari marketing, aku tak pegang accounting. Jadi melihat positif pasangan. Jangan begini ya, begitu tes ya. Tuh kamu tuh gak percaya, kamu tuh egois, ngerti gak? Tuh bener kan hasilnya, kamu egois gak? Itu habis tes berantem. Jadi jangan gunakan hasil tes untuk menunjukkan salahnya. Walaupun memang begitu negatifnya dia begitu. Tapi kita berpikir positif ya. Oh pasangan saya itu lebihnya itu ya gitu. Ya sudah memang dia jangan disuruh rapi-rapi. Stres dia. Orangnya gak rapi. Biar dia cari jaringan aja. Oke berikutnya lagi. Dan itu sebenarnya bisa berubah. Tanpa gambar ini ya kita bukan kebaktian. Namanya belajar psikologi. Psikologi hanya untuk assessment bahan baku kamu tuh begitu, bahan baku saya itu begini. Tapi waktu orang lahir baru, dunia berkata temperamen dasar ya begitu, mana bisa berubah. Itu kan dunia psikologi. Tapi firman Tuhan berkata setiap orang harus berubah dan kita akan berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau saya ditanya Pak, Tuhan Yesus itu kayak apa?
Dia itu sanguin, plekmatik, melankolik, masing-masing 25%. Positif semuanya, negatifnya nggak ada. Itu definisi saya mengenai Tuhan Yesus. Lalu Alkitab mengajarkan, saya harus berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Perubahan saya terarah. Tahun 87, saya pacaran itu sudah tes sanguin, plekmatik, melankolik. Saya sanguin, istri plekmatik, itu udah tahu pacaran. Saya konflik, tapi tidak sehebat orang yang tidak tahu keunikan diri. Tahun 90 saya masuk Astra, dites lagi, ya sama, 90% sanguin, 10% kolerik. Tapi tahun 2005, saya assessment ulang. Saya 60% sanguin, 30% melankolik. Jadi perubahan saya tidak berkata saya berubah. Sampai hasil tes pun bisa mengatakan saya berubah. Saya jadi lebih teliti, tukang bicara. Di rumah saya yang cerewet, istri yang cuek. Sekarang dia banyak bicara, saya mulai bisa diem, malah mulai bisa menulis. Dulu saya gak bisa nulis, kuliah, aduh gak pernah nulis. Kalau mau ujian, cari orang melankolik, pinjam dong catatan, gue fotokopi. Orang sanguin pandai merayu, ya kan? Ya, pinjam di fotokopi. Saya jadi penulis buku gak pakai scriptwriter, saya tulis sendiri. Mungkin dengan menulis itu, latihannya tanpa sadar, saya berubah jadi orang melankolik. Jatuh, bangun, bangkrut, disingkirkan. Waduh, hampir kayak sampai jadi sakit juga, sakit pinggang sembuh. Duh, gejolak hidup membuat saya belajar untuk stabil. 2020 saya assessment lagi, penasaran. Sanguin, plekmatik, melankolik, kolerik saya hampir rata 25%. Saya merasa bahwa Tuhan terima kasih saya belum sempurna, tapi saya berubah. Karena saya secara sadar tahun demi tahun mengevaluasi diri saya dan mengubah diri saya sendiri. Dan saya mengubah dari yang dekat. Misalnya orang kolerik, saya bukan kolerik ya sebagai contoh aja, itu galak, kasar. Galak ke tegas itu gampang. Jadi kalau suaminya galak, pah kamu tuh kalau bisa tegas. Tegas sama galak itu beda. Tegas itu benar ya benar, salah ya salah. Kalau galak itu ya diomongin emosional. Tapi dari galak ke tegas itu gampang banget. Punya anak ke anak galak. Nah, kamu kalau besar bisa kayak Rasul Paulus, kayak Alexander the Great, bisa kayak Ahok. Kalau dia perempuan bisa kayak Bu Risma. Kamunya leadership kuat, kamu punya ketegasan luar biasa. Jadi kita puji si galak ini. Dan dia tahu dirinya kayak itu. Bener, aku bisa kayak dia. Beda kalau kita parentingnya, nah kamu bisa gak nak sih, kamu belajar lemah lembut. Si galak ini mau lemah lembut, butuh proses mungkin 20 tahun. Nah sebelum dia mencapai prosesnya, Anda udah stroke duluan. Tapi kalau kita memahami keunikan, parenting kita jauh lebih mudah, pernikahan kita lebih mudah. Tapi saya tidak mengajarkan bahwa itu adalah tidak berubah. Enggak, begitu lahir baru, sebenarnya ada potensi, kemampuan dan peluang kita pasti bisa berubah. Oke, berikutnya lagi. Nah, maka kesimpulan bagian 2. Setiap pribadi memiliki sisi negatif dan juga yang sulit. Namun dalam Kristus setiap pribadi adalah ciptaan baru yang mulia. Jadi perubahan memungkinkan di dalam Kristus. Kalau tidak, ya sudahlah, memang dia plekmatik, ya terima dia apa adanya. Ada betulnya, tetapi jangan lupa kita bisa berubah. Berikutnya lagi, saya berikan kesimpulan lagi, masih dari topik yang sama. Perbedaan antara suami dan istri pasti ada. Perbedaan bukan untuk dibenturkan, tetapi disandingkan sebagai kelengkapan. Oke, ya sekarang di sini bagian terakhir, ya sebelum kita tanya jawab. Mengapa pernikahan menjadi sulit? Karena masing-masing tidak mau berubah. Masing-masing tidak berubah. Alarm, waktunya habis. Atau alarm yang lain? Oh dari mall, oke ya. Menikahi pasangan yang sulit. Kasar, cerewet, cuek, maka pertanyaannya apa? Pergumulannya apa? Bagaimana saya mengubah dia? Atau bahkan kita bukan bertanya lagi, kamu tuh berubah dong, kamu tuh berubah dong, kamu tuh berubah dong gitu ya. Ibu pernah ngomong gitu sama suami? Iya Pak, terus dia diem aja. Ibu tahu gak kenapa diem? Dia berteriak tuh dalam hati, kamu harusnya juga berubah. Nah kenapa dia gak berkata? Ya ada juga yang teriak begitu juga, tapi ada yang diem. Kenapa dia diem?
Karena dia berkata dalam hati, setan jangan dilawan, setan jangan dilawan. Ngelawan juga percuma, jadi bakal berantem lebih hebat lagi. Jadi banyak-banyak suami diam, suami bisu itu karena dia berkata dalam hati begitu. Setan jangan dilawan, setan jangan dilawan, percuma ngelawan dia. Ini saya mewakili bapak-bapak yang diam. Dibalik juga loh ya, dibalik juga loh. Ada juga ibu yang diam ngempet. Saking ngempetnya penyakitnya datang semuanya. Emosinya nggak keluar, sekresinya juga nggak keluar. Sekresi nggak keluar, sekresi itu apa sih? Keringat, BAB, kencing, kentut, dahak, bersin, umbel. Itu semuanya kan itu sekresi semuanya. Kulit aja keringat nggak keluar, sakit pasti alergi kulit, pasti gatal-gatal. Entah kering, entah mengelupas. Anda mengampuni, Anda ceria, Anda gembira, emosi yang tersumbat disalurkan semuanya, alergi sembuh. Jadi belakangan ini saya belajar mengenai kesehatan dan menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan dan ayatnya lengkap sekali. Ya, oke, balik ke sini. Jadi kita selalu berkata, kamu tuh berubah loh, kamu tuh berubah tuh ya. Itu kalau orang suami itu mau ngomong atau istri mau ngomong, kadang-kadang memang banyak suami itu kan menghindari bertengkar. Jadi nggak usah ngomong lah gitu kan. Kalau ngomong pasti yang ngomong tuh, ngaca, kamu juga harus berubah, kamu nggak sempurna kan begitu kan. Wah tambah ribut, makanya akhirnya yang satu mengambil keputusan, diem. Dan berkata dalam hati, setan jangan dilawan, kan begitu. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, apa menghadapi hal ini gimana? Singkat saja, Kejadian itu mengatakan Tuhan itu menciptakan kita seperti gambarnya Tuhan. Saya ambil sengaja versi IMB ini karena menggunakan kata citra. Terjemahan baru gambar. Citra itu bahasa Ibraninya teseh, lem. Yang artinya gambar atau bayangan Tuhan. Berikutnya lagi. Bayangan Tuhan, gambar Tuhan itu rusak karena dosa. Tapi Roma 8 berkata bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita tuh kembali menjadi seperti gambar putranya. Gambar Tuhan Yesus. Gambar di sini adalah ikone. Berarti rupa atau hakikat atau keserupaan. Oke, berikutnya praktisnya. Kalau suami istri dua-duanya mau berubah, itulah namanya pasangan ilahi. Di mana suami mau berubah, istri mau berubah. Jadi kita tidak merubah orang lain. Tapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka dasar fondasi pernikahan minimal syukur dua-duanya lahir baru. Satu saja lahir baru, maka yang lahir baru itu akan berubah kan. Biasanya kita yang Kristen lalu menuntut pasangan yang tidak Kristen atau yang tidak sungguh-sungguh berubah. Salah, kita yang harus berubah. Oke. Sebelum ke terakhir, maka gambar ilustrasi terakhir berikutnya. Nah, kalau saya katakanlah warna biru, saya berubah ke arah Tuhan Yesus. Istri saya juga mengubah dirinya, kita gak saling menuntut. Saya berubah aja, istri juga berubah, kita pasti makin dekat. Konflik mulai hilang. Atau minimal, gimana Pak kalau pasangan saya gak kayak Pak Jarod, istri Bapak menuju arah Tuhan Yesus, Bapak sama Ibu makin dekat. Gimana kalau saya sendirian yang lahir baru? Paling tidak, begitu kita berubah, kita lahir baru kan gak sempurna. Lalu kita berubah menuju arah Tuhan Yesus. Perubahan kita itu menjadi inspirasi perubahan, menjadi teladan perubahan bagi orang lain. Nah, saya tutup dengan kesaksian ini. Anak saya 3. Gak selalu ceritanya hebat-hebat seperti yang sering diceritakan. Dan memang hebat sih ya. Mereka dapat beasiswa dari kelas 3 SMP. 100 orang Asia dikumpulkan pandai sama Singapura. Masih masuk 10 besar. Yang nomor 1 nih cerita yang terbaru 2 minggu lalu. Anak saya pertama dinobatkan menjadi salah satu dari 20 great leader internasional. Dia ambil 1, dia ambil 20, dia masuk. Ya kayak John Maxwell, tapi ini yang usianya di bawah 30. Untuk 20 terbaik di dunia ini, dia masuk. Wow, gitu ya. Nomor 2 juga barusan mendapat apresiasi dan seterusnya. Tapi ini cerita di balik yang wow-nya ya. Anak saya ceritanya waktu di SMP, waduh, kepala sekolah dilabrak, dimaki-maki, status IG-nya pun juga makian, walaupun dia nggak tujukan kepada siapa. Kepala sekolah dimaki-maki, dilabrak, dimarahi kepala sekolah, dilawan dengan maki-maki. Waduh, pokoknya sampai saya tuh berdoa, Tuhan tolong jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya. Tolong Tuhan. Itu doanya orang desperate yang gimana nggak mau ngubah anak gitu kan. Istri saya apalagi waktu dia ngelawan kepala sekolah ya kita doa-doa. Istri saya dilawan, istri saya nangis-nangis.
Saking gak kuatnya dia bilang begini, itu anak siapa sih? Saya tanya balik, lah kamu bikin sama siapa? Ya kan? Kalau anak kamu udah pasti yang kamu yang melahirkan di rumah sakit dan kayaknya gak ketukar. Kalau anak suami kan belum tentu. Ya bukan begitu maksud saya. Maksud saya itu kenapa dia gak kayak kamu, kenapa dia gak kayak saya gitu loh. Saya tuh nikah 33 tahun. Atau gampangnya bukan 33 tahun deh. 3 tahun lalu anak saya nikah. Sebelum dia nikah dia nanya kami, papa mama pernah berantem gak sih? Kenapa nanya begitu? Ya aku mau menikah, pengen belajar. Kayaknya papa mama kok gak pernah berantem? Pernah sih, cuma kamu gak lihat. Kalau kami bertengkar, kami naik mobil. Atau kami bertengkar mau hebat banget, kami ke restoran. Kalau kita di tempat umum, gak mungkin bertengkarnya tidak sopan. Kami punya cara-cara bertengkar, jadi sampai anak tuh pokoknya gak pernah lihat. Atau kalau kami bertengkar, kamar sebelah yang satu tembok tipis pun gak dengar kira-kira begitu. Pertengkaran kami gak seperti orang lain. Dengan mengalami pernikahan seperti itu, istri saya kan ngalamin siapa saya. Terus anak berantem, bertengkar sama orang lain. Jadi kan gak kayak kamu, lalu kayak siapa? Nah, saat itulah saya menjadi ayah yang jujur. Sebelumnya ayah idealis, ya kan, kebaktian, tumpang tangan, jemaat roboh, wih papa hebat, papa rohani, papa diurapi. Pokoknya wow juga. Tapi saya tidak menceritakan sisi buruk saya. Maka saya belajar jadi ayah jujur. Akhirnya singkat cerita deketi anak, deketi, lalu saya bilang, namanya Vin, waktu papa seumur kamu, persis papa tuh kayak kamu. Kepala sekolah papa lawan, mangga sebelah papa curi, ayam sebelah tetangga telur gua ambil. Papa lawan semua orang gak ada takutnya. Masa sih pak? Bener. Terus kok papa sekarang gak seperti itu? Nah itu dia papa mau cerita bahwa kamu tuh begitu, itu karena DNA papa. Hari itu anak dapat pewahyuan. Kenapa? Kan sebelumnya dia lihat foto keluarga. Kakak sama aku gak mirip, kakak satu lagi sama aku gak mirip. Jangan-jangan aku anak pungut atau aku di rumah sakit ketuker. Anak tuh bisa bergumul loh. Aku anak siapa? Aku anak siapa? Gak kejawab, ganti siapakah aku ini Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Dia pengen lemah lembut tapi gak bisa, dia bergumul loh. Begitu bapaknya jujur, ini dia sumber masalahnya. Dia sadar, ternyata dia itu gara-gara keturunan saya, DNA saya. Berarti kita sama dong pak. Orang merasa sama, langsung deket loh. Tapi jadi dia berkata begini, tapi kok papa bisa berubah? Nah, kadang-kadang kita perlu belajar, bercerita, bagaimana kita berubah. Anak saya lahir, sesudah saya lahir, bahkan pacar saya, istri saya itu pacaran dengan saya setelah saya berubah. Saya berpikir waktu itu ya, lahir baru, pelayanan, penuh Roh Kudus, menikah gitu kan. Harapan saya nih, penuh Roh Kudus gitu. Ternyata anak lahir, nakal, gigit tetangga, malas belajar, berontak juga. Baru sadar, Tuhan tuh ajarkan ke saya. Mungkin ada hamba Tuhan lain yang anaknya tuh begitu lahir baik-baik gitu ya. Saya tuh diajarkan sama Tuhan, setiap manusia tuh berbuahnya masing-masing, buah gak bisa nebeng, keselamatan gak bisa nebeng, setiap orang harus diproses. Maka kamu cerita sama anakmu gimana kamu diproses. Akhirnya saya cerita bagaimana saya berubah. Paling tidak setelah saya berubah, kamu tahu kan papa sekarang, tapi dulu tuh papa gak begini. Betapa hebatnya lagi kalau anak tuh ngelihat, bahkan ngalami sebelum dan sesudah kita berubah. Saya lahir setelah pelayanan. Ngusir setan, bakar jimat. Jadi ketua Bogor Presenter, era presenter di mana-mana saya ketua Bogor Presenter. Jadi saya udah mengalami banyak perubahan. Sampai anak tuh merasa aku gak kayak papa, aku gak kayak mama. Jadi kalau bapak ibu tuh berubahnya terlambat, ada untungnya loh. Anak lihat bapak berubah, lihat anak ibu berubah, anak mendapat teladan perubahan. Bicara suami istri, suami berubah, gak usah ngerubah istri dah, berubah aja. Gak usah bilang kamu berubah. Diam aja, kita berubah aja. Pasangan lihat, dia bisa berubah ya? Kok dia bisa berubah? Manusia bisa berubah ya? Jadi menurut saya sebenarnya pernikahan itu bagaimana kita berubah. Hidup ini yang penting kita berubah. Dengan begitu kita menjadi inspirasi perubahan, kita menjadi teladan perubahan. Berikutnya penutup sebelum kita tanya jawab ya. Sebagai penutup saya akan bacakan quote atau kesimpulan yang terakhir ini. Ketika pasangan masing-masing berubah ke arah Kristus, maka pasangan akan makin serupa
mirip, sehati, sepikir, serta makin bahagia. Saya sanguin, istri pragmatik. Saya intim, dia stabil. Pakai MBTI, saya ENFP, dia ISTJ. Pakai suku, saya Jawa, dia Tionghoa. Pakai ekonomi, saya miskin, dia menengah. Mau pakai apa saja sama istri saya kebalik. Belakangan, kan dia anak pendeta. Saya belum lahir baru, dia udah guru sekolah minggu. Lalu kita kuliah IPB bareng-bareng. Bikin happy holy kid. Pemilik, ketua yayasan, kepala sekolah harus gelar linier. Kita kuliah lagi bareng-bareng. Pendidikan sampai magister. Khotbah kemana-mana, masa gak punya dasar teologi ya. Kuliah lagi teologi ya, sampai doktor. Kita kuliah bareng terus. Saya bilang sama istri, aku belum bertobat, kamu udah ngajar sekolah minggu. Aku doktor teologi ya, kamu juga. Kamu khotbah dong ya, gitu. Terus saya mulai tawar-tawarin dia, gereja tak tawarin dia. Begitu Pak, khotbah BBI. Itu kan wanita, istri saya. Memang istri Bapak khotbah? Aduh, aku belum tobat, dia udah lahir baru. Istrinya bisa ya Pak ya? Udah coba deh gitu. Pak, ini tak kasih nomor istri saya. Orang hubungin dia kan, gitu. Jadi langsung, kamu ya pasti yang nawarin ya? Kenapa sih nawarin saya? Kalau saya khotbah seneng. Dia naik panggung itu gak suka. Tapi lama-lama nih singkat cerita ya, dulu nih. Katakanlah 15 tahun lalu dah. Kalau dia khotbah tanggal 30, tanggal 1 udah persiapan. Dia 30 hari persiapan. Kalau saya khotbah di sini, tadi begitu parkir baru lihat temanya apa. Filenya dibuka ulang. File ini bukan tadi ya, kemarin saya bikin jadi sehari di muka saya persiapan. Kalau istri saya bisa 30 di muka, 15 hari sebelum khotbah, itu malam kalau tak cium. Untuk persiapan mau bercinta. Begitu tak cium, dia bilang, aku gak mood. Kenapa? Persiapan. Saya besok khotbah bahan belum jadi, bercinta dulu baru dapat pewahyuan. Kita berbeda banget ini. Ya, tapi singkat cerita aja, aduh, begitu orang akhirnya panggil dia. Lalu Pak gereja lapor saya, Pak, istrinya kayak Bapak ya, lucu juga ya, gini juga ya. Ya ilah istri saya. Masa gak lucu lah, tinggal bersama masa lama-lama gak ketularan. Jadi lama-lama itu kita makin mirip, makin serupa. Kenapa? Kan saling menularkan. Orang kalau bahagia, aku pengen kayak dia. Kalau orang gak bahagia, aku gak mau kayak dia. Anak bahagia, aku mau kayak papa. Anak gak bahagia, aku mau cari pacar yang tidak kayak papa. Betapa pentingnya kita pernikahan jadi figur. Sampai anak pun nanti mau cari suami, aku mau cari yang kayak papa misalnya. Aku mau cari istri yang kayak mama. Dia mendapat teladan. Itulah pentingnya sebuah keluarga mengalami perubahan. Sehingga yang sulit-sulit tadi tentu proses ya. Perubahan tidak gampang, tapi akhirnya pasti kita akan menuju penyesuaian. Butuh waktu, tapi itu sebuah kepastian. Saya kembalikan ke membawa acara. Oke, Tuhan berkati. Langsung, ya. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Pak Jarod. Selalu luar biasa, selalu diberkati. Yang diberkati di onsite boleh angkat tangan. Wuhu! Selalu keren dan luar biasa ya. Oke, Pak Jarod. Ya. Udah banyak pertanyaan dari tadi nih. Oke. Saya akan mulai dari 5 pertanyaan dulu. Oke. Oke, pertanyaan pertama kita langsung ya. Yes. Shalom, saya ingin bertanya gimana sih cara mengatasi suami yang susah diajak ngomong? Masih mau main-main, masih suka bohong tentang keuangan dan tingkahnya seperti anak-anak. Gimana cara mengatasi suami yang kayak gini Pak, kayak anak-anak diajak ngomong susah, terus masih suka bohong tentang keuangan? Jawaban panjang atau pendek? Singkat. Singkat. Jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ya, karakter seperti itu muncul karena bisa tadi kembali bahwa kemungkinan besar dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita nggak bisa paksa. Nah, kita mulai satu persatu. Misalnya dia tertutup soal keuangan. Gimana kalau kita mulai belajar kita yang terbuka? Misalnya nih, suami kasih uang ke istri. Istri laporan nggak? Ya, cerita nggak? Kan sering misalnya istri, suami nanya, duit kita tinggal berapa? Ada laporannya. Kamu percaya gak sih? Kenapa kamu gak percaya sama saya? Loh, bukan percaya gak percaya. Kalau kita di perusahaan, kita sebagai pemilik perusahaan, kita kasih uang ke bendahara atau ke seorang direktur, lalu dia gak laporan, ya kita gak percaya. Jadi kita mulai dengan diri kita. Ya, ibu mulai berikan laporan. Ya, tentu tidak harus seperti kayak ada juga yang keterlaluan ya. Suami itu minta istri laporan tuh sampai naik angkot itu suruh minta tanda tangan ke sopirnya. Itu kan ya keterlaluan gitu ya. Tapi ada gambaran besarnya lah gitu ya. Beli ini berapa. Nah, melihat hal itu kan jauh lebih enak untuk
Misalnya soal keuangan. Atau ini tips ini dari istri saya. Saya dulu jujur juga tidak terbuka 100% dengan istri. Jadi gaji saya terbuka. Saya sebagai orang marketing, orang sales, gaji terbuka sama istri. Karena komisi lebih besar daripada gaji. Gaji yang terbuka, komisi enggak ya Pak ya? Jadi komisi itu kan fluktuatif. Kalau omsetnya banyak kan gaji duitnya banyak. Jadi misalnya gini loh, komisi itu sebulan dapat 3, 5 juta, 10 juta, 3 juta. Ya pokoknya istri kasih tahu 3 aja, spare-nya tuh cadangan gitu kan. Nah, tapi saya nggak punya banyak hobi yang aneh-aneh, nggak main golf segala macam. Jadi komisi ini diam-diam tak kasih ibu saya. Ibu saya senang banget. Dia telepon istri saya, itu masalahnya. Jadi ketahuan gitu kan. Jadi saya berawal juga seperti itu. Nah, singkat cerita, gimana saya menjadi terbuka keuangan dengan istri? Istri saya menurut saya cerdik dan bijak. Jadi suatu ketika kita sepakat nih, kita nggak bisa begini terus caranya. Hidup ini menurut saya, nah karena kesadaran ini juga susah ya. Tapi salah satu harus menginisiasi. Misalnya waktu itu akhirnya kita sepakat, kalau ngasih ibu saya, istri yang ngasih. Kalau ngasih keluarganya dia, saya ngasih. Oke, sepakat seperti itu, kita pulang ke Solo, saya udah siapin. Ini amplop buat ibu, ini buat adik-adik, udah tak isi, amplop ditutup semuanya, kamu tinggal bagi gitu. Nah aneh bin ajaib namanya istri, tinggal bagi pun dibuka juga. Terutama yang tebel yang untuk istri, yang untuk ibu saya, dibuka. Ada dalam hati saya, perempuan, tinggal ngasih aja dibuka. Dihitung lagi. Yang adik-adik tipis-tipis kan gak dihitung gitu. Akhirnya kenapa itu? 1 juta ya? Iya, terus tambahilah kasihan. Di luar dugaan saya, dia usul nambahin. Jadi ditambahin 500 ribu. Kasih ke ibu saya. Tiap kali ke Solo begitu. Lama-lama ibu saya itu orang Jawa nitenin kan. Setiap kasih yang istri kok lebih banyak. Akhirnya malah dia ngomong sama saya. Dalam bahasa Jawa. Rod, kenapa? Mbak Es yang ngutil tuh kowele. Ternyata yang pelit tuh kamu. Padahal istri saya nambahin pakai duit saya. Cuma saya gak mau bilang begitu sama ibu gitu ya. Jadi ketika ibu saya memandang istri saya murah hati. Ibu saya cinta banget sama istri saya. Istri saya bahagianya luar biasa. Dia juga makin cinta sama saya. Tapi coba awal keterbukaan itu dia percaya saya percaya dia. Waktu istri saya mengambil inisiatif untuk baik sama ibu saya. Nah ketika saya berpikir, dia baik lah ngapain saya sembunyi-sembunyi. Coba kalau saya pikir begini, dia hitung tuh, dia ambil 500 ribu. Mungkin saya akan lanjutkan ketertutupan saya. Tapi karena dia mengambil keputusan begitu, lama-lama kan saya mikir, dia baik kok, ngapain saya simpen-simpen, sembunyi-sembunyi. Jadi maka kalau mau suami itu terbuka, kalau suami itu, mah aku mau ngasih ibu 1 juta, kasihan lah kasih 2 juta gitu loh. Itu tips dari istri saya loh ya. Setuju. Jadi kalau suami itu kayak Boas, kenapa dia nikah sama Ruth? Ruth itu janda miskin. Ruth tanya sama Boas, kenapa kau menikahi aku? Karena kulihat seisi kota membicarakan engkau bahwa engkau perempuan baik-baik. Bagaimana engkau mengabdi kepada mertuamu sekalipun suamimu sudah mati. Jadi Alkitab memberikan definisi perempuan baik-baik adalah yang sayang mertua. Wow. Gitu. Anda sayang mertua, anaknya mertua tambah sayang sama Anda. Anda nggak sayang mertua, anaknya, adik-anaknya, semuanya benci sama saudara. Yeah. Jadi emang mertua itu bagian penting dalam pernikahan. Yeah. Setuju nggak setuju dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, Anda merdeka. Iya. Oke, tadi pertanyaan apa lagi? Kalau yang suaminya kekanak-kanakan ya memang udah nggak bisa diubah ya Pak ya? Iya, dewasa proses panjang. Bisa terbalik juga istri yang kekanak-kanakan. Dibalik ya ada loh. Istri main game, bacain WA, gak peduli makanan ada apa enggak. Anaknya bikin PR apa enggak. Nonton gitu film ya. Korea. Nah kalau seperti itu ada ayatnya untuk suami nih. Suami harus mengasuh istri. Jadi mengasuh itu terminologi anak, ibu kepada anak. Ya, ada ayat mengenai mengasuh. Paulus bilang, aku melayani kamu berdoa seperti kamu. Aku melayani kamu seperti ibu mengasuh anaknya. Jadi mengasuh itu terminologi ibu terhadap anak. Tapi Efesus berkata, suami harus mengasuh istri. Kapan suami mengasuh istri? Ya kalau istrinya kekanak-kanakan. Jadi memang bisa suami kekanak-kanakan, bisa istri kekanak-kanakan. Gimana? Ya diasuh. Mengasuh itu kan kayak orang tua kepada anak ya. Dididik. Dan itu namanya konsekuensi pernikahan. Iya. Sudah menikah,
apapun perilaku yang muncul setelah pernikahan, kita bisa siasati. Ya. Ya. Ini ada pertanyaannya agak panjang ya. Oke. Suami saya selingkuh karena saya tidak bisa membuat dia nyaman di rumah. Padahal saya cerewet karena dia bermain judi online. Saya sudah mengantisipasi agar kami nggak terlilit hutang. Kami terlilit hutang dan gaji yang keluar bulan lalu semua habis hanya untuk menutupi hutang. Dan sekarang saya hanya bisa mengingatkan dengan sekali bicara. Dan tidak marah lagi ketika dia minta uang untuk berjudi. Karena saya mengingat firman Tuhan bahwa istri bisa memenangkan suami dengan diam dan berdoa. Tapi di sisi lain saya juga merasa berdosa karena seperti mendukung suamiku berjudi. Padahal saya hanya belajar untuk buat suami saya nyaman di rumah. Saya harus bagaimana? Iya, kalau berupa dosa memang kita harus bicara ya. Jadi kalau berupa dosa, tapi misalnya kayak berupa kecenderungan perilaku, suami tidak rapi karena dia sanguin, suami kasar karena dia kolerik. Jadi berupa kecenderungan perilaku, dia kasar juga terhadap anak yang memang salah. Ya. Nah, terhadap seperti itu kita melengkapi, kita menyiasati. Tapi kalau memang sebuah dosa yang kayak judi, istri bohong, ngebon di warung nggak bayar dan nggak bayarnya tuh kayak memang sengaja ya. Ada lagi yang pelupa loh. Saya pernah berjumpa seorang suami profesor ya, lupanya minta ampun. Jadi lupa bawa dompet. Jadi begitu makan mau bayar, ya lupa emang lupa gitu. Ya nanti istrinya kesini ya. Tapi sampai rumah dia juga lupa ngomong sama istrinya gitu. Jadi istrinya kemana-mana itu ditagih sama. Tapi memang orang pelupa minta ampun gitu ya. Nah itu dilengkapi. Tapi kalau dia memang penipu ya atau judi, semua yang berupa dosa, sebenarnya bukan diem ya, boleh bicara, boleh teriak, boleh berantem, boleh demi tegur. Iya boleh negor karena itu dosa. Kalau kita nggak teriak masuk jurang, dia masuk neraka, jadi boleh. Lalu kalau dia minta duit untuk hal itu, ya tegas tidak. Paling tidak misalnya ibunya kerja nih demi anak-anak supaya anaknya makan, tapi suami minta enggak. Bahkan lalu ya mau teriak pun boleh, bahwa ini kita punya utang, kamu judi lagi tambah dalam lagi utangnya. Iya. Jadi menurut saya kayak gitu boleh sih kalau mau fight untuk menegur dia dengan cara apapun juga. Di garis bawahi jangan dikasih kalau diminta Jangan uang dikasih, untuk berjudi ya. iya. Istri boleh menolak ya. Bukan berarti tidak tunduk ya Pak ya. Iya, ngasih Saya pisau untuk setuju. bunuh ya jangan dikasih. Ya, sekalipun mau dibunuh, pergi Pak. Oke. Ya, contohnya orang suami mau minta pisau, mau apa buat bunuh orang ya jangan dikasih pisau. Gitu. Sama iya, juga iya. berjudi minta duit jangan dikasih. Kalau diancam, Nah kalau diancam, dalam arti gini, maka dalam kondisi tidak ideal, istri tidak harus terbuka dengan suami. Misalnya, "Ma kamu punya duit, ada nggak banyak? Ini untuk anak-anak. Minta duit, tidak." Tegas. Kalau gitu dipukulin, ya kita pergi lari. apalagi nih suaminya kondisinya udah selingkuh Pak. Duit uangnya dipakai dari istri untuk ngidupi sang Jangan dikasih. kalau istri dikasih. sirih ya. Ya. Parah. Oke. Bagaimana menyikapi suami yang sudah berselingkuh beberapa kali? Haruskah sebagai istri tetap mempercayainya sementara suami sedang berada jauh di luar kota? Mungkin bukan saatnya, pasti kita tidak percaya dong ya. Tapi Ya. jangan bercerai ya kan. Harus hati-hati. Kehatiannya bahkan kalau perlu mengambil sikap misalnya suami istri mungkin ini long distance marriage. Pisah kota. Kerja sering keluar kota. Nah kalau menurut saya harusnya satu kota ya. Misalnya karena kalau orang menikah ini beda kota ya itulah peluangnya terjadi. Jadi harusnya suami istri kalau toh pisah kota tuh nggak boleh lama-lama. Jangan begini, ya pokoknya suami di Jakarta, istri di Bogor atau di Bekasi, lalu namanya commuter marriage, long weekend marriage, ketemunya hanya Sabtu Minggu, itu aja bahaya. Apalagi suaminya di Jawa Tengah, suami di Jakarta, istri di Jakarta, suami di Balikpapan. Waduh itu, menurut saya jangan demi pekerjaan sih. Kalau misalnya dia sering keluar kota karena memang proyeknya banyak ke kota-kota, tapi dia selalu pulang. Rumahnya di sini cuma Iya, sering pulang. tapi dia pernah selingkuh, apakah istri masih bisa percaya? Dalam arti gini, bukan percaya tapi kita memberi kesempatan lalu gunakan kasus itu untuk memperbaiki pernikahan. Misalnya perbaiki komunikasi, kedua perbaiki layanan seksual dalam arti hubungan suami istri ya. Lalu kalau pas dia di rumah bikin dia senang dalam arti apa ganjilan-ganjilan apa dibereskan supaya dia tuh sadar bahwa yang di rumah ini orang baik. Yeah. Jadi kan dia akan membandingkan. Nah tinggal masalahnya seberapa lama dia keluar. Misalnya nih, katakanlah pergi sehari 2 hari, kan gak usah bareng-bareng.
Tapi suami istri pergi bersama. Jangankan bahkan bisnis ya, pelayanan pun perginya panjang. Ya kita pergi suami istri. Sekali-sekali mungkin sendiri nggak apa-apa. Jadi sehingga memang peluang untuk selingkuh itu dikurangin. Kalau kasusnya si istri harus nungguin anak di rumah karena nggak punya pembantu atau babysitter. Ya sekali lagi kadang-kadang ada yang harus dikorbankan ya. Misalnya menghemat lalu sehingga bisa punya pembantu atau nenek atau yang lain. Tapi paling tidak harus gini. Kalau diusahakan, katakanlah suami ini kan pergi keluar kota dan kota yang sama berkali-kali. Kalau hari ini ke Medan, besok kemana, mau bisnis, mau pelayanan, itu aman. Tapi kalau kota yang sama terus menerus, itu kan orang selingkuh tuh nggak tiba-tiba. Nah makanya ketika kondisi seperti itu harusnya berkala tuh istri ikut. Jangan terus-terusan sampai akhirnya ya udah kejadian. Nah kalau sekarang kan sudah kejadian, ya harusnya berkala ikut. Iya. Jadi, nah kadang ketika dulu misalnya nih suami ngajak ikut, istri nggak mau, lama-lama dia malas ngajak lagi. Iya. Lain kali ini istri mau ikut, dia nggak boleh. Nah ada apa itu nggak boleh? Langsung aja pergi datengin. Iya. Jangan-jangan di tempat kosnya ada orang lain. Jadi itu kalau sudah terjadi beda ya. Kalau sudah terjadi kasus ya solusinya adalah penyelesaian, pemulihan, tidak bercerai, lalu duduk bersama gimana nyiasatinya. Misalnya kenapa kamu selingkuh? Ya kalau saya 2 minggu terus saya nggak tahan sebagai laki-laki nggak seks. Oke kalau kamu 2 minggu saya ikut. Kalau 3 hari bisa dong pengosaan diri begitu ya. Jadi bahas bener-bener ini masalahnya kenapa? Gitu kan? Kenapa kamu selingkuh? Ya saya nggak kuat kalau nggak dapat jatah dalam 2 minggu. Oke kalau begitu berikutnya begitu kamu lebih dari 1 minggu saya ikut. Nah tinggal dicari solusinya. Anak sama siapa ini kan sebuah masalah yang juga bisa diselesaikan. Panggil keluarga. Entah panggil keluarga, entah titip sebentar. Ya pasti ada jalan keluarnya. Tapi suami istri sepakat dulu kenapa begitu. Lalu kita bukan marah mencoba memahami. Oh ternyata kamu punya kebutuhan. Memang paling lama katakanlah hubungan seks itu ditunda seminggu. Maka kesepakatannya apa? Lebih seminggu sekali-sekali saya ikut gitu misalnya. Itu kan sudah menjadi jalan keluar ke depannya gitu. Iya. Ya. Tapi ini susah-susah gampang. Ada juga suami yang sama sekali nggak mengizinkan istrinya ikut. Nah itu biasanya ada pasti apa? Ada apa ya? Oke. Dulu ngajak-ngajak, sekarang diikut pun dia nggak mau. Betul. Oke. Yang berikutnya, apakah boleh menceraikan istri yang lesbian? Wow, ini panjang nih. Tapi kalau intinya singkatnya seperti gini. Orang tidak boleh bercerai kecuali mau kau. Orang tidak boleh bercerai kecuali kebejatan seksual. Jadi kalau misalnya suaminya atau istrinya selingkuh dengan pembantu, lalu dia minta ampun, berarti tidak bejat karena dia sadar itu dosa, harus diampuni. Tapi kalau suaminya tuh orang kan sebenarnya ayat tuh orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Nah bejat seksual itu kalau di perjanjian lama itu ada misalnya seks dengan binatang, seks dengan mayat, lalu seks dengan sesama laki, seks sesama perempuan. Ini sebenarnya termasuk bejat seksual. Dalam kondisi kalau pengertian orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual, maka itu termasuk bejat seksual. Maka sebenarnya kalau kita bicara hukumnya itu menjadi boleh. Tapi boleh dan kehendak Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Jadi bicara kehendak Tuhan pasti bukan bercerai. Kehendak Tuhan orang dosa apapun kan bisa bertobat, bisa dipulihkan. Contoh yang bukan kehendak Tuhan tuh bangsa Israel punya raja. Tuhan tuh marah loh waktu bangsa Israel datang Samuel. Kami mau punya raja. Samuel bilang sama Tuhan, mereka tuh yang melawan aku. Bangsa degil gitu kan. Kasih tahu kalau punya raja begini-begini bayar pajak. Bangsa Israel betul tegar tengkuk. Kami mau bayar pajak, kami mau seperti bangsa lain, mau punya raja. Tuhan bilang sama Samuel, yang mereka lawan itu bukan kamu tapi saya. Akhirnya Tuhan izinkan mereka punya raja. Tapi itu bukan kehendak Tuhan loh. Tuhan tuh seperti berduka ketika bangsa Israel punya raja. Ya. Tapi itu diizinkan. Nah dalam kasus seperti itu tetap bukan kehendak Tuhan bercerai. Kalau mau cari kehendak Tuhan, berdoa, berpuasa, layani. Karena kalau saya sekarang dalam kondisi keyakinan, homo lesbi bisa sembuh. Kalau orangnya mau sembuh. Kalau enggak mau sembuh. Jadi karena dalam kasus suami istrinya lesbian, ini ada yang istrinya enggak mau melayani suaminya lagi karena dia udah punya ini lesbian. DNA gitu kan. Ini saya begini, Tuhan ciptakan saya begini. Mayoritas orang homo, orang lesbi tidak merasa itu dosa. Betul. Merasa ini DNA, memang Tuhan ciptakan begini, bagaimana bisa dosa? Kan yang bikin saya begini saya Tuhan. Ya. Nah, jadi boleh bercerai enggak? Kalau orang itu punya keyakinan, punya kerinduan aku mau sembuh. Sebenarnya sekarang ini saya malah lagi menangani orang-orang yang mau sembuh.
dalam program pemulihan gambar diri, citra diri, inner healing, sama seterusnya, sampai orang bisa sembuh. Tapi kalau orang itu tidak mau sembuh, emang ya namanya itu bejat. Orang bejat itu orang dosa tanpa merasa dosa. Nah sekali lagi, kalau mau sempurna, kehendak Tuhan adalah memenangkan. Kehendak Tuhan kedua, dalam arti diizinkan Tuhan, cerai lalu selibat. Karena konsekuensi dari cerai adalah selibat seumur hidup. Jadi konsekuensinya kan juga berat. Ya, tapi itu kayak diizinkan dalam arti kayak Israel punya raja. Ya bangsa Israel ketika punya raja menarik juga Tuhan itu. Ketika mengizinkan, Tuhan marah bangsa punya raja. Begitu akhirnya diizinkan. Ya Tuhan bilang sama Samuel, pergi ke sana urapin Saul, pergi ke sana urapin Daud. Ya Daud didoakan juga, bukan dikutuki, terkutuk kamu menjadi pengganti Tuhan di bumi, enggak juga. Jadi kalau dalam kondisi yang memang bisa diizinkan secara teologis untuk menikah, ya kayak ini kan memang pro dan kontra ya, gereja tuh orang bercerai, jangankan yang lesbi, cerai boleh nikah lagi apa enggak, kasus demi kasus gitu. Nanti pasti jadi perdebatan ketika ada gereja berani berkati atau yang tidak berkati. Itu kan jadi pro dan kontra. Tapi sekali lagi, kalau bicara hukumnya, ya orang tidak boleh bercerai kecuali bejat. Nah tinggal bejat ini kan definisinya apa. Kalau itu termasuk bejat, saya sebenarnya berani berkata bahwa secara hukum Alkitab, itu termasuk yang bisa diizinkan. Ya, oke. Tapi kalau dia cerai, tidak boleh nikah lagi ya? Tidak boleh nikah lagi. Oke. Kemudian harus bagaimana kalau suami hidupnya seperti hidup sendiri? Seperti nggak ada orang di rumah, sudah disampaikan dan ditegur berulang kali tapi tetap begitu. Ini sebenarnya termasuk jenis penyakit berat ya, orang-orang yang hidup dengan dirinya sendiri, baik anak, pasangan, ya bisa kayak autis mungkin, bisa juga emang secara jiwa, mental. Ini mesti ditangani ini sebenarnya. Benar-benar penanganannya ya tidak pernah bisa tidak, lahir baru dulu, baru inner healing, baru luka batin. Karena itu kalau nggak ditangani ya orang kan bisa hidup dengan dirinya sendiri, itu kan bisa salah satu bentuk mental yang tidak sehat. Apa karena memendam kekecewaan juga sama istrinya? Jadi tiap kali ngomong dilawan, tiap kali ngomong disalahkan, selalu disudutkan, direndahkan, jadi dia memilih diam saja. Sumbernya bisa macam-macam ya, bisa mulai dari kayak anak tuh game adiktif pornografi, atau bisa emang kena ada dulunya mungkin gejala autis ringan, lalu lama-lama bukan membaik malah tambah parah. Ya. Kalau autis kan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, bisa nikmati kipas angin, lihat kipas angin nikmat banget gitu kan. Nah, tapi kalau orang sudah menikah ini kan bicara pasangan ya. Maksudnya dulu kan ada proses pacaran, bercanda, tertawa, akrab, sosialisasi. Maka saya percaya kalau itu berubah di tengah jalan, kan ada anak dari kecil tuh memang lahir lalu kayak dari kecil autis. Tapi kalau ini sudah menikah, kan ini bicara pasangan. Berarti itu terjadi perubahan di tengah jalan. Kalau perubahan di tengah jalan itu luka batin. Kalau misalnya gini, dulu dari pacaran emang dia orangnya pendiam. Ya dia plekmatik, udah menikah ya pendiam juga. Berarti emang dia begitu. Tapi kalau anak pasangan, dulu dia banyak bicara, sekarang diem. Berarti ada masalah batin. Anak dulu ceria, cheerful, SMP diem. Jangan-jangan dia luka batin. Anak dari dulu pendiam, sekarang pendiam, itu kecenderungan perilaku. Jadi kalau ada perubahan di tengah jalan, maka itu pasti akibat sebuah masalah. Saya saran sih cari penengah ya. Cari penengah atau cari konselor. Ya cari konselor. Konselor profesional mungkin lebih baik. Karena kadang kalau di gereja kan ya namanya bukan profesional konselor. Dia pendoa syafaat, dia pendeta, lalu kita konseling di situ. Lalu pendeta ini ketemu pendoa syafaat itu kan. Lalu dia berkata, yuk kita doakan dia. Dia tuh begitu gitu. Jadi namanya pokok doa itu jadi gosip gaya baru. Namanya pokok doanya beredar karena sebenarnya mau mendoakan. Jadi saran saya konselor profesional atau yang memang betul hamba Tuhan. Yang dia percaya yang mungkin. Dia percaya. Ya, gitu. Oke. Bolehkah berpisah dengan suami, tidak bercerai? Hidup masing-masing saja. Saya mengalami KDRT seksual, psikis, finansial, fisik, dan sudah mempengaruhi ke anak. Karena saya mengalami kekerasan seksual, saya merasa saya lebih baik hidup masing-masing. Saya sudah tidak mau melakukannya lagi, sudah tidak berhasrat, ingin hidup masing-masing. Sangat mempengaruhi emosi anak saya, apalagi yang sulung 14 tahun. Anak saya bilang punya daddy issue karena sekolah pun menunggak sampai tahunan. Saya ingin anak-anak happy. Ya, saya mengizinkan karena daripada bercerai melanggar firman Tuhan, tapi kalau berpisah sementara itu masih ada peluang untuk kembali. Saran saya adalah, Pak, kita pisah. Kenapa? Tapi kalau Papa berubah, aku terima lagi. Kita hidup kembali bersama, karena kita tidak bercerai, kita hanya berpisah hidup. Demi kesehatan mental istri dan anak-anak. Tapi tidak bercerai, saya setuju malah.
ya. Tapi dengan janji di hadapan Tuhan, Tuhan jamah dia berubah. Wong emang suami saya kok. Jadi benar-benar punya jiwa yang besar. Iya. Tapi sekarang ini demi kesehatannya sendiri sampai Keselamatan. dia kuat untuk menghadapi. Ya. Tapi Iya. sekuat-kuatnya kalau orang misalnya nih sampai jahatnya tuh sampai dengan alat KDRT-nya tuh fisik yang bisa mati. Ya Tuhan berkata kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Itu kalau ditampar. Kalau digebuk ayatnya kan beda kan gitu ya. Ditendang ya. Jadi kalau mengancam keselamatan Betul. ya pisah itu terbaik. Betul. Pisah sementara. Sebenarnya istilah itu pisah sementara. Memang bisa kebablasan ya tergantung. Makanya waktu mau pisah atau sedang pisah ini tetap komitmen. Tuhan dia suami saya. Dia berubah. Aku terima balik. Bahkan boleh bilang kepada suaminya. Kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu berubah. Kita kembali bersama. Ya. Jadi komitmen untuk itu harus pegang. Ajak anak-anak untuk doain papanya, Ya, ampuni betul. papanya, Yes. juga penting ya. Ya. Oke, cara membangun komunikasi yang baik untuk LDM. Sinyal tidak stabil, long distance marriage. Ini kayaknya pelaut nih suaminya ya, sinyal tidak stabil. Dan anak yang masih balita tinggal dengan mertua apakah tinggal dengan mertua akan membuat pernikahan tetap sehat? Melihat ada keterbatasan ruang dan gerak. Ya kalau mertuanya kayak Naomi ya bagus ya. Ketika Naomi punya anak dari cucu, punya dari Boas. Dan dikabarkan anakmu melahirkan laki-laki. Seorang menantu yang melebihi 7 anak laki-laki. Waduh itu mertua menantu emang Ruth Naomi ini istimewa banget. Nah sebenarnya tinggal bersama mertua itu berkat atau kutuk gitu ya. Kalau Ruth itu bilang sama Naomi begini. Naomi bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Memang dia siap melebur untuk dengan keluarga mertuanya. Jadi kalau Anda tinggal bersama mertua, jadikan itu berkat dan bukan kutuk. Anda benar-benar mencintai mertua, maka mertua jadi berkat. Jadi baby sister yang gratis. Dan pasti opa-oma itu sayang sama cucunya gitu ya. Nah, tapi dengan suami ini, dengan ayah. Nah, memang long distance marriage juga long distance parenting ya. Sekarang dengan ada alat, paling enggak kita video calling, tapi tetap yang namanya sentuhan fisik tidak bisa terwakili. Seks juga gimana? Karena nggak ada sentuhan fisik. Maka suami istri tak terwakili, orang tua anak juga nggak terwakili, sesering mungkin bisa temu darat, kopi darat. Yeah. Atau kalau ini pelaut emang pasti repot ya. Seks video. Kan nggak bisa kapalnya mendarat seenaknya. Tapi kalau hanya misalnya suami keluarga di Jakarta, suami Balikpapan ya mahal di tiket aja. Tapi ada masa emas, usia emas, apalagi anaknya kan masih kecil. Kenapa usia dini disebut usia emas? Itu usia alam bawah sadar. Di mana relasi pada masa itu akan menjadi fondasi perkembangan psikologis tahun-tahun berikutnya. Maka saran saya sebenarnya sih kalau saya loh ya. Sebenarnya sekeluarga ini bagi yang belum terlanjur. Sekeluarga itu berjuang bersama, menderita bersama jauh lebih baik. Asal ini bukan kalau suaminya pelaut kan nggak bisa sekeluarga dibawa ke kapal. Tapi dalam konteks misalnya di Jawa Tengah dan Jakarta dan Balikpapan, Pak demi anak sekolah kan sekolah di sini lebih bagus. Jangan kan Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, mau dimanapun. Sekolah saya ini pun juga lulusan sekolah negeri. Jadi sekolah-sekolah yang ada sekarang ini dimanapun cukup membuat seorang manusia bisa sukses. Nanti toh kuliahnya kalau mau di luar negeri juga bisa. Tapi pada masa di mana usia dini ini, kalau itu sekeluarga malah merantau bersama, kos-kos bersama, kontrak rumah bersama, menderita bersama, itu bonding yang tidak tergantikan. Kalau suami sekarang merantau ke Jakarta, istrinya di Jawa Tengah, suaminya di sini berjuang, kos sendiri, berjuang sendiri. Nanti kalau sukses, saya baru bawa yang keluarga. Berjuang menuju sukses ini, dibantu sekretarisnya, dibantu temennya, dengan sekretarisnya itu dia dekat. Jadi sebenarnya justru penderitaan bersama itu bonding yang luar biasa. Saya sama istri ke Jakarta, tinggal pinggir kuburan, ya, cuma 6 kali 6 meter persegi, lalu kita, ya rumah peta 6 kali 6 meter persegi. Ingat gimana dulu makan pagi Indomie, besok Supermie, besok Sarimi. Ini rumah peta, masuk ruang tamu, di balik korden, tempat tidur, balik pintu lagi, dapur sama kamar mandi aja gak ada pintunya. Saya tinggal sebelah saya tukang bakso, sebelah saya tukang sapu jalan. Saya hidup begitu 3 tahun. Sama istri, berdua. Lalu saya sukses, saya diberkati. Banyak wanita menggoda misalnya. Kalau godaan buat orang-orang yang melayani itu kan mungkin bukan Betseba ya, Naomi. Ya apapun yang menggoda. Tapi ingat kan, aduh punya istri, mau diajak susah, tinggal di pinggir kuburan.
Justru saya itu kalau mengenang istri saya, yang saya kenang apa coba? Kalau saya loh ya, penderitaan bersama itu loh. Ngirit bersama, berjuang bersama. Dulu pacaran bahkan jadi guru sekolah minggu bareng-bareng. Kita nabung, beli apa, bagiin ke anak-anak. Ingat dia baik sama anak-anak. Kalau sudah sukses mah apa yang nggak jadi ikatan. Maka kalau saran saya bagi pernikahan-pernikahan yang baru atau yang melihat acara ini, justru berjuanglah bersama. Tapi kalau sudah terlanjur pisah, ya udah siasati dengan sesering mungkin. Ya, setuju. Ya. Jadi kalau long distance pastikan ada komunikasi dan sebisa mungkin ada kontak fisik ya. Sesering mungkin. Sesering mungkin demi anak juga. Oke, bagaimana sih cara menghadapi mertua yang kolot dan keras? Dan terutama dengan keluarga suami yang selalu bilang istrinya sulit punya keturunan. Ya, pertama ke dokter cek betul-betul apa memang istrinya secara telur mandul gitu ya atau susah. Jangan-jangan begitu tes, ya suaminya spermanya dikit. Dua-duanya udah sama istri, paling bagus maka dites. Saya pernah menghadapi orang yang 11 tahun gak punya anak, lalu dites suaminya hanya sekian puluh ribu per milinya, harusnya sekian juta. Dan disebut mandul. Tapi saya bilang, untuk sebuah telur menjadi anak hanya butuh 1 sperma. Saya gak peduli ilmu kedokteran bilang harus jutaan. 10.000 tadi ada 1 yang kuat. Tapi kenapa gak punya anak? Kebanyakan dulu pernah dikutuki orang tuanya, kamu gak punya anak biar gak susah kayak saya. Atau pernah bicara, aku gak mau punya anak biar gak susah kayak mama didik anak. Jadi banyak masalah-masalah orang tua akhirnya mengutuk diri sendiri. Atau pacaran putus, aku gak mau menikah, semua laki-laki gombal. Wah begitu sadar, mau nikah juga jadi berat jodoh. Itu namanya kutuk akibat perkataan. Maka Ayub mencabut perkataannya lalu dipulihkan. Jadi orang-orang yang tidak punya anak saya sarankan pernah gak mengutuk tidak mau punya anak. Jadi aduh kita gak mau punya anak. Begitu akhirnya pengen punya jadi susah punya. Kalau saya mau kasih tahu ya, hanya butuh 1 sperma loh untuk membuat telur. Jadi kenapa kita bilang 10.000 mandul? Ya emang kedokteran bilang begitu. Oke, kita mujizat. Dari 10.000 sel sperma tadi, doain 1 yang berhasil membuahi. Tapi sekali lagi, hubungan suami istri mesti boleh, jangan stres, jangan takut punya anak, jangan pernah berpikir, kalau dulu pernah berpikir bahwa punya anak itu repot, itu mesti dibuang, cabut. Ucapkan kata-kata berkat, Tuhan saya sanggup punya anak, saya mau anak bukan repot, bikin saya tabah. Jadi menurut saya, si Sarah mandul aja dibuka kandungannya. Ya Ribkah juga mandul dibuka kandungannya. Jadi bisa yang perempuan mandul. Nah sekarang kalau orang tua selalu mengata-ngatai begitu. Mertuanya kolot dan keras. Nah sekarang soal mandulnya dulu dibuktikan. Kalau emang betul-betul, ternyata sekarang yang betul-betul ibunya yang mandul. Ya masih ada mujizat. Ya. Nah soal keras. Nah lagi kalau suaminya, kalau mertuanya kolerik ya pasti keras. Tinggal kita kan menyiasati hidup ini kan. Oh dia keras. Orang keras itu bahasa cintanya apa? Penghormatan, pengabdian. Orang sanguin bahasa cintanya apa? Pujian. Sering dipuji aja gitu ya. Orang keras pengabdian. Ya udah kita mengabdi aja. Kalau kita ngerti, oh dia orangnya pragmatik, biasanya kebersamaan yang berkualitas. Orangnya diem, cuek, itu kadang malah butuh kebersamaan berkualitas atau pemberian barang. Orangnya teliti, ya berarti melankolik. Oke, biasanya juga pemberian atau kalau apa orang melankolik. Kan bahasa cinta quality time, ya kan kalau orang sanguin tuh kebanyakan orangnya suka dipuji. Jadi bahasa cintanya apa? Kata-kata pujian, sentuhan fisik. Nah, kita lihat mertua modelnya seperti itu, memang Tuhan ciptakan begitu. Tinggal kita menyiasati aja. Jadi, wah suami saya ini juga orangnya gila hormat, iyalah orang kolerik. Jadi kita tuh kan tahu emang dia begitu. Terus gimana? Merubah dia, sekali lagi merubah diri sendiri, menyiasati orang lain. Merubah diri sendiri, menyiasati orang lain. Sama juga punya mertua yang keras begitu. Udah tahu dia keras, kita kerasin, pasti berantem kan? Maka kalau tahu dia keras, udah puji aja, bombong aja. Muji anak bisa gitu. Tapi kalau muji anak, oma atau oma, ini cucu ini pinternya luar biasa. Persis kayak oma cerdas sekali gitu ya. Orang keras kan kebanyakan pinter-pinter juga. Jadi memang kita puji aja sekalian udah. Nanti tambah keras kepala dong Pak, ya nggak apa-apa lah daripada lembut kepala. Jadi maksud saya orang keras tuh pasti ada sisi positifnya. Nah, kenapa oma tuh biasanya deket banget sama cucu gitu kan? Karena dia merasa ada di situ. Nah, tapi ini masalahnya tadi kan dia belum punya keturunan ya. Nah orang yang keras, karena dia kalau menurut saya buktikan dulu bahwa sebenarnya tidak punya anak itu dari sisi medis siapa.
gitu ya, itu akan menjadi bahan. Kalau betul ternyata dites nanti tambah parah dong Pak, kalau akhirnya ketahuan saya yang mandul. Tapi kan tahu lebih baik daripada tidak tahu, supaya doanya kan jadi pas. Mau doa apa nih sekarang? Tuhan nyatakan saya mandul, ya. Tapi biasanya kan malah kebanyakan dulu ya, sekarang ini rata-rata orang tidak punya anak tuh laki-laki yang kekurangan sperma. Karena sibuk, karena stres, karena deadline, karena situasi, karena kondisi. Maka menurut saya buktikan dulu secara medis, seandainya terjelek ternyata memang dia yang mandul, toh tetap ada jalan keluar. Ya. Itu. Kalau mertua kolot dan keras, sabar mengalah ya, tetap kasihi dia. Mudah-mudahan dia berubah dalam nama Yesus. Gimana cara menyikapi suami yang egois? Kerja terus, bahkan kadang gak pulang, gak boleh dilarang. Gimana nih Pak? Main terus ngeluh, kerja terus ngeluh. Gak pulang gak boleh dilarang. Jadi sebenarnya ini masalah baik loh, dia kerja terus kan itu kan, berarti duitnya banyak dong. Ya dia workaholic, ya bersyukurlah dia berarti cara cari duit, yang penting doakan aja dia murah hati, baik itu kerja keras duitnya banyak dikasih sama ibu aja dah pokoknya gitu, doakan dia punya murah hati. Tapi begini, kalau punya anak kadang nasihati suami di rumah demi saya itu susah. Pak kamu di rumah, aku tuh pengen kamu, aku butuh kamu. Biasanya gak butuh gitu ya, tapi kalau demi anak itu, nah Pak, atau suruh anaknya yang rayu. Ya, jadi anaknya yang suruh Pak pulang, Pak mau main. Jadi biasanya kalau suami istri itu bermasalah, tentu kita nggak bisa minta suami ada di rumah demi kita atau minta istri di rumah demi kita. Tapi kalau punya anak itu sebenarnya alat bantu. Jadi orang tua biasanya lebih sayang sama anaknya daripada pasangannya. Dalam kondisi seperti itu ya, maka anaknya yang suruh aja minta. Ajak papanya liburan, ajak papanya. Jadi mungkin dia kerja, oke lah biar kerja. Tapi quality time-nya pas Sabtu Minggu atau begitu merah libur keluarga. Pokoknya saran saya anaknya aja yang suruh ngerayu bapaknya. Ya, mendingan punya suami yang suka kerja, gila kerja daripada gila perempuan ya Pak ya. Haleluya. Kemudian bagaimana kalau saat menikah baru melihat karakter asli pasangan yang saya tidak suka. Misalnya kecanduan pornografi. Apa yang harus saya lakukan? Sudah menikah, sekali lagi itu konsekuensi pernikahan. Nah sekarang kan gini, setiap orang punya masalah, setiap orang punya dosa. Seberapa kuat kita menarik orang berdosa ke Tuhan. Makanya ya kuat-kuatan, doa lebih kenceng, hidup lebih kudus, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Percaya deh, sikap itu menular. Ya kalau kita bawa hadirat Tuhan, orang akan bisa merasakan. Jadi gak ada cara lain ya, kita lebih sungguh-sungguh, lebih dekat sama Tuhan. Ya, sehingga akhirnya orang pasti akan ketularan. Jadi kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lawan dengan opposite spirit ya. Iya, betul. Bawa hadirat Tuhan. Ya. Dan mungkin daripada suaminya yang nonton film porno, Anda jadi artisnya. Oke. Makanya saya saran pasang cermin di samping ranjang, ibu-ibu tidur jangan pakai baju kayak tentara. Ingat itu ya. Lalu dari Setuju. mana memulai perbaikan dari kondisi istri yang trauma seksual dan suami yang ketergantungan pornografi? Jadi mereka harus mulai dari mana nih untuk memperbaiki? Istri punya trauma seksual, suami kecanduan pornografi, kacau. Pasti istrinya trauma juga karena suaminya kadang-kadang lihat pornografi itu lalu pengen yang aneh-aneh. Perbaiki relasi, libur keluarga, suami istri liburan tanpa membawa anak-anak, lalu ibu belajar melepaskan pengampunan, plus begini lagi. Tadi betul ya, suami kecanduan pornografi. Senikmat-nikmatnya lihat film porno, main pasti lebih enak. Jadi kalau anak itu kecanduan game atau suami kecanduan pornografi, lawan kecanduan, lawan nikmat. Kenapa itu kecanduan? Kenapa orang kecanduan pornografi? Karena itu nikmat, terangsang itu nikmat. Maka lawan nikmat dengan nikmat. Pak, kamu tuh jangan lihat porno terus, bantu saya nyuci piring, bantu saya ngepel. Itu namanya melawan nikmat dengan kesengsaraan. Nah, kamu jangan main game, itu loh, bantu papa kantor barang gitu ke toko banyak pesanan. Itu melawan kenikmatan dengan kesengsaraan. Jadi kalau suami itu lagi main nonton pornografi gitu, ibu langsung pakai tadi, bener ibu Heni, ibu segera pakai daster yang merangsang. Naik keranjang posisi yang menantang. Maka suami lihat ada game yang lain ini yang lebih menarik dok. Loh ini bapak-bapak di sini deh, atau yang lihat yang di Zoom, lebih enak nonton apa lebih enak main?
Oh, terima kasih Pak, jujur Marisa Pak. Tuh, langsung Ibu dengar ya Bu ya, Ibu dengar ya, Bapak bilang lebih enak main ya. Semua Bapak pasti begitu setuju, lebih enak main. Maka sebenarnya kalau suami itu lihat pornografi, mungkin kurang main ya. Iya. Kalau diajak main nggak mungkin sambil main itu nonton pornografi. Oh iya. Ya walaupun ada yang begitu tuh laki-laki kurang ajar gitu ya. Benar-benar dia sambil main dia ngeliatin gadget ya. Tapi ya mestinya itu juga termasuk akan. Nah apalagi kalau supaya ada trauma tadi. Nah ini pasti dua sisi ya. Suaminya juga harus tahu bahwa wanita itu butuh rasa cinta untuk terangsang. Laki-laki itu gak butuh rasa cinta untuk terangsang. Karena laki-laki itu gak punya perasaan. Ya, kalau otaknya dibuka itu logika semuanya. Iya, betul. Jadi nggak punya perasaan. Maka kalau wanita kan punya perasaan, sensitif, gampang kasihan, tapi juga gampang sakit hati. Kalau laki-laki itu nggak ada yang sakit hati, karena nggak punya hati memang. Yang bikin sakit kayaknya ya. Jadi kalau laki-laki dibuka itu otaknya logika semuanya. Tapi kalau wanita dibuka otaknya itu nggak ada otaknya. Itu perasaan semuanya. Jadi kalau kepalanya dibuka itu perasaan semuanya. Nah, Not true. maksud saya itu begini loh Bapak-bapak ya. Kalau istri itu ini maksudnya istrinya ini trauma seksual gitu ya. Supaya nggak trauma ini ya perasaannya tuh harus dipulihkan. Wanita tuh butuh jatuh cinta untuk terangsang. Bapak terangsang lihat pornografi. Ibu lihat pornografi mungkin jijik. Tapi kalau bapak tuh baik, bapak tuh suka nolong. Kan banyak wanita itu punya idola tuh imamat yang rajani. Tapi bapak itu kan kerene gitu kan ya. Miskin gitu. Tapi ibu tuh mau dinikahi karena dulu bapak baik gitu loh ya. Nganter ke gereja, suka menolong. Jadi ini yang kerene tapi baik juga. Jadi bapak tuh ibu mau bapak nikahi karena dulu bapak baik. Dulu. Nah sekarang saya nggak tahu bapak baik apa enggak. Nah, Tinggal cerita Pak. kalau bapak baik lagi nih, baik dibaikin. Trauma bisa sembuh kok, luka hati bisa sembuh. Tapi sembuhnya hati harus dengan hati. Apa itu? Seperti kasih sayang, perhatian, dimengerti, coba mesra-mesra sedikit. Belajar dong mesra. Mesra sebagai gaya hidup. Jangan pegang tangan, cium, peluk, nanti malam minta gitu ya. Jadi bagus istri dipeluk, nggak mau. Kenapa? Ini pendahuluan. Dia tahu ini pendahuluan gitu loh. Nggak tulus tapi modus. Jadi wanita itu punya kulit. Katanya kulitnya 4 kali sensitif daripada laki-laki. Dan wanita tuh secara psikologis suka dipeluk. Tapi banyak bapak-bapak, Pak, istri saya kayaknya bukan wanita yang seperti diajarkan di psikologi deh. Kalau dipeluk dia bilang, gak usah peluk. Karena dia punya memori. Memorinya itu kalau peluk-peluk itu pendahuluan gitu loh. Bapak tuh gak pernah tulus deh gitu ya. Coba bapak sekarang ini tulus deh. Kalau di mall tuh gandeng istri, malamnya jangan minta. Ya, bapak gandeng istri. Kalau di mall Pak, memang harus digandeng supaya gak masuk toko Pak. Maksud saya mesra tapi bukan pendahuluan ya gitu. Jadi kalau sekarang kalau naik pesawat gitu ya ngapain ya pegang tangan istri aja udah kayak orang pacaran. Tapi malamnya nggak minta seks. Nah lama-lama akhirnya istri tahu ini bisa lama-lama bisa mesra juga. Nah itu kayak menghilangkan trauma. Jangankan seks, dipegang aja bisa trauma. Pegang-pegang, cium-cium, pasti nanti malam minta gitu kan. Buktikan Pak, Bapak tulus. Ini Bapak pegang-pegang tuh. Ini pegang kenapa? Tulus nggak? Nanti malam jangan minta ya Pak ya. Nah itu menghilangkan trauma. Ini bener nih. Saya dulu punya kebiasaan ya, jujur balbaan ya. Kalau mau bercinta sama istri, itu istri tak pijetin dulu. Jadi katanya kan foreplay gitu ya. Pijetin dulu pakai body lotion, punggungnya dipijetin gitu. Nah suatu ketika istri tuh capek. Saya tawari, mau dipijetin enggak. Akan capek. Ya tapi gak mau. Kenapa gak mau dipijetin? Gak mau bayarnya. Jadi kalau habis pijet pasti sek. Habis pijet pasti sek. Lama-lama dia tahu saya ini gak tulus. Akhirnya saya janji deh. Kamu kan capek beneran. Saya pijetin beneran tapi gak usah bayar. Udah bener-bener. Jadi memang laki-laki itu susah untuk tulus gitu ya. Jadi kita belajar. Jangankan seks, namanya pijet gandeng aja bisa jadi traumatis. Nah ini untuk pemulihannya ini kan butuh waktu, butuh proses. Nah ayo sekarang buktikan, saya belajar. Pokoknya malam saya cium dia, good night, bukan cium pipi tok, tak cium bibir. Kadang dia gak mau cium bibir, kenapa? Kalau cium bibir pasti seks gitu kan. Jadi saya janji pokoknya tak cium bibirnya habis itu gak seks. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama dia bisa menikmati cium bibir loh.
Betapa ibu-ibu gak bisa menikmati cium bibir sama suami, karena kalau cium bibir terbayang, ini pembukaan, ini pendahuluan. Coba bapak-bapak mulai sekarang, tidur, peluk, good night, cium pipi, cium bibir, kelamut. Udah. Istri udah keburu bilang begitu, udah, ngapain udah. Kita adu tidur cepat yuk. Jadi saya belajar, tantangan saya adalah peluk dia, cium kening, cium bibir, dan stop. Dan bapak-bapak ada caranya saya Pak. Sengaja kalau memang lagi capek, lagi gak pengen ciumin dia gitu ya. Karena bapak-bapak juga gak pengen sampai hari itu gitu ya. Tapi paling gak hari itu istri tuh tahu, oh cium-ciumnya memang hanya mesra dia gitu. Lain kali ciuman jadi biasa. Coba bayangin, orang pacaran ciuman biasa, orang menikah ciuman gak biasa. Apa yang hilang? Jadi kita harus membiasakan namanya gaya hidup mesra. Suami istri itu harusnya gandengan biasa, ciuman itu biasa. Tidak sebagai pendahuluan seks. Nah kalau ini konsisten kita bangun sebenarnya namanya gaya mesra, nanti trauma seksualnya hilang. Ya. Istri tuh suka nggak mau karena punya pengalaman yang tidak enak. Tadi Pak Jarod sempat cerita ya. Nah banyak istri yang kesakitan ketika berhubungan, makanya mereka suka nolak kalau diajak berhubungan. Makanya yang laki-laki mesti pinter dan yang istri-istri harus berani bicara. Kiri-kiri dikit, kanan-kanan dikit. Ya oke, aman gitu. Oke. Kalau nggak ngomong kita kesakitan. Terus misalnya suaminya nggak mau foreplay atau suaminya gahar. Dorong dan bilang gini, lu doang yang mau enak, sini loh. Hajar. Harus bicara. Kalau enggak kita yang trauma. Trauma itu karena kita ngalami nggak enak, kesakitan. Jadi kita harus bicara dan harus bekerja keras supaya kemesraan terjaga tadinya. Nah dengan cara ya itu pakai baju seksi dikit. Cowok tuh nggak suka yang vulgar ya. Kalau langsung bugil itu terlalu vulgar, nggak menantang gitu ya. Jadi pakailah baju tidur yang mini-mini dikit. Tidur angkat kaki dikit, pura-pura tendang selimut. Tek, padahal ngerti ya gitu. Oke. Memang rese kalau capek suami nggak mau ngerti itu rese. Saya ngerti itu ya. Oke, suami masih berhubungan dengan mantan selingkuhan. Saling follow IG dan melike foto dan DM mengucapkan selamat. Apakah itu wajar saja? Tidak. Ya sudah langsung dijawab sendiri. Setuju gitu aja jawabannya. Jadi jangan ya kalau sudah pernah selingkuh, udah kalau perlu ganti nomor HP baru, mantan blok semuanya saja ya. Jadi lebih baik kita menjagai diri sendiri ya. Dari pihak bukan istri yang sadar, oke siapapun yang selingkuh, kalau kita pernah ya pasti selingkuh itu jujur ya. Kata teman saya yang selingkuh, kata orang yang selingkuh, saya sih belum pernah. Ya kenapa selingkuh? Karena nikmat, bergairah, mendebarkan. Suatu dosa yang nikmat pasti ada dorongan yang jauh lebih kuat daripada yang belum pernah. Maka lebih baik jagai diri sendiri ya. Dengan si mantan atau juga bukan hanya mantan ya. Teman-teman janda, teman-teman duda yang lawan jenis itu kan godaan ya. Lebih baik jaga jarak ya. Saya pernah punya teman janda, cantik lagi, seksi lagi, putih lagi, imut-imut lagi gitu ya. Orangnya sanguin, ya nggak ada apa-apa sih. Ternyata sama orang lain juga dia akrab-akrab begitu. Ajarat bisa ketemu, bisa gitu ya. Waktu itu singkat cerita ketemu di sekitar di Hotel HI menurut saya. Saya lagi lapar tuh, saya makan. Saya tanya sama dia, mau makan nggak? Nggak sih, saya kenyang gitu. Minum? Nggak juga. Ya udah saya makan, beli bakso sama jus. Lagi saya makan, jadi pengen juga. Mangkok saya digeser, langsung dimakan sama dia. Wih, saya mikir nih, ini kalau difoto sama orang lain, ini bahaya ini. Pak Jarod makan berdua, semangkok berdua sama janda. Nah, tahu nggak gimana? Bagaimana saya menjaga diri saya? Segera saya ambil HP saya langsung WA istri saya. Saya lagi makan sama si ini, di sini berdua makan sama dia. Dah gitu dulu paling nggak. Kenapa? Kita harus pasangan harus dapat informasi pertama dari kita. Kalau saya udah WA dia, misalnya nih, ya kenyataannya waktu itu nggak ada orang lain yang tahu dan foto saya. Tapi seandainya ada orang lain ngasih tahu, Pak Jarod makan sama si janda, makan semangkok berdua. Nggak ada apa-apa jadi apa-apa ya. Tapi ternyata saya tebak waktu ngomong sama orang lain. Ya orang, memang bener sih orang itu orangnya gaul banget, akrab banget, so akrab dan memang gitu. Minum gitu, diambil aja minum gitu. Enak juga. Terus saya panggil sih, akhirnya pesan juga. Tapi gimana coba persepsi Anda? Gimana kalau Anda ngelihat saya makan berdua sama janda? Cantik lagi.
kesalahannya udah mau ketemuan di hotel lagi. Nah, gitu ya. Walaupun di hotelnya tuh di lobi, di kafenya gitu ya. Tapi kan tetap aja zaman sekarang itu kan bisa jadi. Nah, untuk menjagai hal itu gimana? Begitu itu terjadi, saya langsung WA istri. Yang kedua, berikutnya lagi kalau dia ngajak ketemu, saya pasti bawa istri. Ketiga, untuk konseling tidak. Memang waktu juga bukan konseling sih sebenarnya. Dia tuh punya jaringan luas banget. Jadi kenal partai ini, partai itu, menteri ini, menteri itu. Saya waktu itu mau lonceng perusahaan, di mana dia ini membawa saya pada jaringan yang luar biasa menurut saya. Dan dia orangnya gaul banget, ketemu orangnya juga ternyata begitu. Tetapi kan pemahaman kita tentang dia dan pemahaman jemaat orang lain tentang orang lain itu juga berbeda. Belum lagi gini, bahkan mungkin dia gak punya maksud apa-apa. Tapi kalau kita yang GR gitu, atau kita gak ada apa-apa, dia yang GR. Kan selingkuh itu bisa macam peluang. Iya. Bahkan nih, dia nggak ada apa-apa, kita nggak ada apa-apa. Orang lingkungan tuh bisa gini loh. Ih, Pak Jarod sama dia cocok banget nih, jodohin aja. Orang lain tahu dia janda. Emangnya saya udah mau dijodohin. Tapi bercandaan orang itu bisa masuk ke pikiran loh. Ya, orang nyandain begitu. Gimana pikiran kita? Jadi bisa ngenes kan? Makanya hidup ini udah jagai diri sendiri. Maka tadi begitu pernah selingkuh, udah blok itu lo ini. Kalau enggak, ambil hamba Tuhan kayak saya. Enggak ada namanya konseling dengan lawan jenis sendirian. Kalau habis begini ketemu satu kali nggak mungkin selingkuh lah. Kecuali orang memang orang bejat, ya kan. Tapi jangan yang kedua kali. Kan kadang nggak bisa dihindarin ya. Pulang dari sini ketemu jemaat di mall di mana di bawah gitu langsung ngobrol. Kan pasti biasa dong ngobrol. Nggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya dia mau ngajak janjian ketemu, langsung bawa pasangan. Jadi ada lebih baik tuh kita hidup ini memang menjagai diri kita. Nah kalau sudah pernah selingkuh, jagai lebih hati-hati lagi. Terutama dengan mantan, lawan jenis, terutama lawan jenis ini janda dan duda. Ya, makanya Alkitab berkata, layanilah janda-janda tua. Sampai ada ayatnya, ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Bagaimana menghadapi istri yang temperamen, sibuk sendiri dan kami sudah pisah kamar hampir 3 tahun. Kamarnya dijebol. Kamarnya dijebol. Temperamen, sibuk sendiri. Ya, gini. Kadang-kadang kalau orang sudah menikah tahun demi tahun sering terjadi makin lama makin jauh. Satunya pelayanan. Bahkan dalam pelayanan pun satunya penginjilan, satunya ngajar, satunya pendoa, satunya pengajar. Tiba-tiba ini 2 orang pelayanan tapi masing-masing. Bukan dalam pelayanan, satunya sibuk kerja, satunya sibuk didik anak. Ibu asik dengan anaknya, lebih cinta sama anaknya daripada suaminya. Tanpa sadar kita hanyut dalam bidang kita masing-masing. Kadang kita tidak hanyut dalam dosa, tapi dalam hanyut, bahkan pelayanan yang menghanyutkan, pekerjaan yang baik, sosial. Maka perlu sadar, sadarnya itu apalagi kalau sudah sampai tahu bahwa masing-masing sibuk. Caranya adalah gimana kalau kita mengalah masuk dalam kesibukannya. Contoh, saya olahraganya sepedaan, istri saya berenang. Kami gak pernah olahraga bareng karena gak mungkin sepeda masukin kolam renang. Walaupun itu kolam renang kami sendiri. Saya beli sport club, sulap jadi sekolah. Tapi kolam renangnya tetap dibuka untuk umum. Karena punya kolam renang ternyata mahal kan. Perawatnya, tukangnya, mesinnya, listriknya. Kami putuskan tetap dibuka untuk umum. Nah istri saya tuh rajin banget berenang. Hampir 2 hari sekali pasti. Jadi kami teman tidur tapi bukan teman olahraga. Akhirnya gimana kalau kita jalan kaki bareng. Nah kita teman olahraga. Saya pelayanan nih dulu bicara tahun sebelum 98 nih. Saya misi ke Baduy, ke Wana, suku Terabekan. Saya bisa pergi 2 minggu, istri nggak tahu saya hidup apa enggak, sinyal nggak ada. Saya perginya orang-orang misi, pergi ke dalam ke suku-suku Terabekan. Dan saya yakin banget ini tugas amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Syaratnya adalah Injil kepada Pantata etne dan masih banyak etne suku-suku yang belum ada Injilnya. Saya akan mau selesaikan supaya Tuhan segera datang karena saya pengen banget dia datang. Ini saya yakin panggilan dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Ini panggilan saya. Nah istri gak pernah ikut kalau ke suku-suku. Orangnya putih, imut-imut. Jangankan ke suku-suku, di halaman aja digigit nyamuk. Di teras digigit nyamuk. Saya kemana pergi gak digigit nyamuk. Istri saya bilang, bukan gak digigit, kamu gak terasa. Udah pokoknya dia gak pernah ikut aja. Coba, saya pelayanan yang saya yakin ini dari Tuhan, lalu istri gak ikut. Jujur ya, saya pernah berpikir ini istri bukan dari Tuhan. Lalu singkat cerita, ya saya mundur.
Gak mungkin, Tuhan udah izinkan terjadi ya berarti dari Tuhan. Jangan-jangan pelayanan saya yang salah. Gak mungkin salah, ayatnya jelas kok. Tapi akhirnya saya berpikir, apa kamu harus terjun langsung ke suku-suku? Atau kamu biayai para penginjil masuk ke suku-suku? Kamu adopsi suku, kamu biasiswai mahasiswa ke sekolah Alkitab. Waktu itu akhirnya benar-benar saya biasai 70 orang. Saya mereka tak biayai sampai lulus, habis tak kirim. Lalu saya pelayanan yang bisa berdua. Maka waktu itu saya banting setir mulai tahun 2000 itu keluarga. Saya bertahun-tahun tadinya bukan tema itu. Nah akhirnya apa? Tadinya saya hanyut dalam pelayanan saya sendiri loh. Pergi misi, pulang ngurus perusahaan, ketemu anak, ya istri juga. Tapi hidup saya benar-benar orang misi, hidup di misi, hidup di kampung, hidup di dalam, ke Baduy yang nginep di sana, bisa 1 minggu nginep di sana, tinggal bersama mereka. Dan nikmat banget, benar-benar kayak yakin nikmat itu ya, ini tuh dari Tuhan gitu loh. Jadi kesendirian itu saya tidak kebersamaan dengan istri itu saya menikmati sebagai sesuatu yang ilahi. Nah sekarang kan orang tuh bidangnya ini bisa seperti ini tapi bentuknya beda ya. Bentuknya game, bentuknya bisnis. Nah sekarang coba, apa kesukaan suami yang paling tidak kita masih bisa ikut? Apa kesukaan istri, entah hobi, entah makan, entah nonton yang kita bisa ikut. Jadi cari sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama. Supaya kita kembali ada aspek-aspek tidak seluruh hidup ini harus bersama terus enggak. Tapi ada hal yang bisa bersama-sama, nah mulai dari situ. Supaya nanti kita ini hidup tanpa sadar, nanti lama-lama kayak bukan suami istri. Kalau gereja ini kadang-kadang begini, masih cukup baik sih. Ada orang yang menikah itu kayak musuh, berantem terus. Tapi ini enggak nih, kayak kakak adik. Jadi tidak berantem, baik-baik, tapi yang enggak suami istri, kayak enggak seks, masing-masing punya kegiatan sendiri, tapi rukun enggak berantem. Ya tadi, karena kakak adik ya kamarnya sendiri-sendiri. Keluar di kamar, ya ngobrol. Gak marah-marahan. Tidur, kamar masing-masing. Kegiatan masing-masing gitu. Menurut saya kita harusnya gak bergerak ke arah itu ya. Paling tidak kalau toh memangnya kamarnya masing-masing boleh. Kenapa? Satunya gak tahan dingin. Jadi satunya non AC, satunya AC. Satunya eksekutif, satunya ekonomi. Ya gak apa-apa. Satunya kalau tidur harus terang benderang. Karena dia anak terang. Yang satu baunya irit, jadi lampunya mati. Kalau ada lampu dia gak bisa tidur. Ya sudahlah. Pisah kamar demi yang satu nggak bisa pakai lampu, yang satu harus pakai lampu. Satunya pakai AC, satunya enggak. Tapi pisah kamarnya ini karena faktor seperti itu. Tapi keluar kamar, mesra, bicara, akrab, pelayanan bareng. Bahkan mungkin bercinta dulu di kamar sebelah. Setengah AC. Bukan karena berantem ya pisah kamarnya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau karena hidup dalam kesendirian, cari pasti ada satu bidang yang bisa bersama-sama. Ya. Jadi nggak boleh 100% terpisah ya, masing-masing punya dunia sendiri tapi harus ada yang nyambung. Oke, yang terakhir, bagaimana menyikapi istri yang tidak mau terbuka tentang keuangannya karena istri bekerja? Sama, suami atau istri yang tidak mau terbuka mulai dari kita yang terbuka. Contoh kalau saya, dulu kan awalnya saya tertutup juga, tapi sebenarnya juga nggak hanya saya ya, dia juga jarang cerita. Cuma dia nggak bohong kayak saya, bantu uang adik. Dia tuh nggak cerita kan emang bukan tipe yang suka cerita. Akhirnya gimana? Kalau dia ke bank, jadi sampai sekarang itu saya masih punya rekening saya, dia juga punya rekening dia. Tapi kami punya sepakat, punyaku, punya dia, punya aku. Cuma memang kalau saya punya rekening sendiri yang nama saya, katakanlah saldonya sekian, ngurus visa gampang, nggak perlu pinjam rekening, cepat keluarnya, gitu ya. Karena kelihatan saldonya itu nggak mendadak tiba-tiba naik, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita punya rekening masing-masing. Tapi mengawali keterbukaan, kalau dia ke bank, tolong buku saya di printkan kan gitu kan. Nah kalau saya begitu, berikutnya apa? Saya ke bank, dia juga titip di printkan. Jadi sebenarnya kan keterbukaan itu kita mulai dari kita. Kalau kita mulai terbuka, dia mulai terbuka. Kita mulai terbuka, dia mulai terbuka. Jadi keterbukaan itu dibangun. Terakhir mungkin tak berikan sebuah quote. Bikin tangga itu 1 hari jadi. Bikin rumah setahun jadilah. Sekarang ini hebat banget, semen kering banget cepetnya. Tapi bikin rumah tangga itu seumur hidup. Termasuk keterbukaan, kita bangun. Kalau kita menikah tuh 50 tahun bersama, mungkin kita punya impian. Kalau bisa 5 tahun lagi terbuka 100%. Kenapa saya bilang 5 tahun lagi? Karena butuh waktu juga untuk terbuka. Coba Anda selama ini gak terbuka, sekarang terbuka. Bisa berantem bro? Suami jujur malam ini sama istri, "Mah, aku mau jujur ya. Aku tuh punya tabungan 5 miliar.
Itu istri bisa ngamuk loh. Ternyata kamu punya duit, lipstikku ngirit, bajuku ngirit, semuanya ngirit. Anda jujur punya duit aja ngamuk, gimana jujur punya utang ya kan? Jadi sebelum jujur 5 tahun lagi atau setahun lagi, Anda terbuka, Anda baik sama mertua, Anda baik sama pasangan, Anda terbuka sedikit-sedikit. Jadi boleh aja bertahap, tapi tidak bohong. Tidak bohong itu punya duit. Punya berapa, kamu gak usah tahu. Kenapa? Istri main judi, istri gak punya penguasaan diri, bilang beli beras, pulang bawa tas gitu ya. Jadi kalau memang kita harus mendidik sebelum didikan selesai, ya kita tidak harus terbuka, tapi tidak boleh bohong. Bohong itu kamu punya duit Pak, gak punya, padahal punya kan bohong. Jadi kalau memang pasangan belum dididik, selesai didiknya, kita dengan hikmat dan bijaksana boleh tidak terbuka 100%, tapi tidak boleh bohong. Nah, sambil mendidik pasangan, sambil membangun keterbukaan, tapi kita harus punya impian. Hidup tuh gak bisa, hidup paling bahagia itu kalau gak ada rahasia. Kita punya teman di dunia ini, kita bisa ngomong apa saja, kita bisa cerita apa saja. Dan alangkah indahnya sahabat itu adalah pasangan hidup kita. Bukan kita menikah cari teman hidup. Masuk kita punya cerita terbuka sama teman pelayanan. Kita pokok doa teman pelayanan. Misalnya kita berteman pelayanan nih. Tapi saya gak terbuka sama istri. Lalu malah terbukanya sama Bu Heni. Aneh dong namanya. Nah, kenapa saya nikah sama dia? Gak nikah sama ibu aja. Contohnya begitu. Jadi belajarlah menjadikan istri itu teman hidup. Jadikanlah suami itu teman hidup. Nah, kalau belum bisa, sekali lagi segala sesuatu perlu proses. Ya kita bertahap aja. Kita jujur dia nangis-nangis. Wah, begitu jujur punya duit, udah ngambek deh. Kalau nggak dibeliin tas baru, sepatu mahal, semuanya mahal, nggak mau seks, nggak mau bercinta, gulung-gulung. Kan ada istri yang kekanak-kanakan misalnya begitu kan. Ya suami yang dewasa, suami kekanak-kanakan, istri yang dewasa. Nah, menuju itu boleh sementara tidak terbuka, tapi tidak boleh bohong. Itu aja intinya. Lalu bangunlah sampai suatu saat betapa indah dan idealnya ketika kita bisa mencapai keterbukaan dalam segala hal. Ya, dengan pasangan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jarod. Tepuk tangan teman-teman.